Bab 406, Bai Lian dan Bai yang terkejut. Liu Liu dan Xi Jinping baru saja muncul kembali ke alam dimensi sistem milik Feng Shun setelah mengantarkan orang-orang dari benua selatan. Kali ini Liu Liu dan Xi Jinping akan mengantarkan orang-orang benua tengah. Dirinya muncul tepat di kota yang ditinggali oleh orang-orang dari benua tengah, khususnya orang-orang dari Sekte Fajar Langit Dunia dan orang-orang dari kota Zhang. Liu Liu dan Xi Jinping berjalan ke arah kerumunan orang-orang kota Zhang dan anak murid Sekte Fajar Langit Dunia. Dan semua pasukan bayangan. Bai Lian, apa semua orang sudah berkumpul dan siap sekarang? Ucap Liu Liu pada Bai Lian, orang yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi di Sekte Fajar Langit Dunia yang berkuasa di benua tengah alam fana. Sudah Nona Liu Liu, kami siap kembali ke benua tengah sesuai perintah dari Tuan Feng Shun. Jawab Bai Lian sambil sedikit membungkuk. Orang-orang yang berkumpul di sana, khususnya orang-orang kota Zhang, cukup kaget bahwa Bai Lian, patriark Sekte Fajar Langit Dunia yang biasanya arogan, kini berbicara sedikit menunduk dan berbagai sopan. Mereka tidak tahu bahwa di atas Bai Lian ada yang lebih berkuasa lagi, hanya orang-orang yang ada di Sekte Fajar Langit Dunia saja yang tahu. Itu juga bukan murid biasa yang tahu hanya murid inti dan beberapa murid dalam saja. Sisanya juga tidak mengetahui bahwa Liu Liu cukup dihormati. Baiklah, mari kita berangkat. Xi Jinping, bantu aku, jawab Liu Liu sambil berbicara ke Xi Jinping. Ya, jawab Xi Jinping singkat. Liu Liu dan Xi Jinping menyatukan kekuatan dirinya dan berpusat pada Liu Liu semua. Setelah itu mereka diselimuti energi dan akhirnya menghilang dari sana. Alam fana benua tengah. Cahaya yang terang dan menyorot tajam ke segala arah di atas puing-puing kota Zhang muncul. Setelah itu langsung bermunculan juga orang-orang di sana setelahnya. Seketika mereka langsung sadar bahwa cahaya yang terang menyilaukan mata sudah hilang. Orang banyak itu langsung dapat melihat dengan jelas. Bai Lian dan Bai yang membuka matanya setelah beberapa saat yang lalu, matanya tertusuk tajam oleh cahaya yang terang. Apa ini kota Zhang? Ucap Bai Lian dan Bai yang bersamaan, entah mereka bertanya kepada siapa. Bai Lian dan Bai yang terkejut karena kota Zhang sudah hancur total, tinggal puing-puing belaka. Bahkan reaksi semua orang hampir sama termasuk wali kota Zhang. Ya, inilah kota Zhang, saat kalian semua berada di alam dimensi kota ini diserang oleh para siluman dan terjadilah perempuan hebat lalu mengakibatkan seperti ini. Jawab Liu Liu kepada mereka semua. Banyak orang yang melongo melihat ini, jika tahu kondisi kota Zhang benua tengah alam fana seperti ini. Mereka pasti akan protes jika harus kembali ke alam fana yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi sekarang. Mereka tahu itu kota Zhang karena mereka mendarat dekat dengan 4 portal dimensi yang ada di kota Zhang, hanya itu yang tidak runtuh dan masih kokoh berdiri. Semuanya dengar, tidak perlu banyak dipikirkan. Kita bangun kota Zhang kembali dari awal, mari semuanya bekerja sama satu sama lain. Ucap Bai Lian mengejutkan mereka. Akhirnya orang-orang itu langsung sadar dan menyetujui ucapan dari pemimpin Sekte Fajar Langit Dunia itu, dan semua orang petinggi Sekte Fajar Langit Dunia maupun petinggi kota Zhang langsung bergerak dan memberikan arahan pada mereka untuk segera membangun kota Zhang seperti sedia kala. Liu Liu dan Xi Jinping yang melihat itu hanya tersenyum. Lalu mereka berdua berpamitan kepada Bai Lian dan Bai yang untuk pergi sekarang karena masih banyak urusan atas perintah dari Feng Shun. Bai Lian dan Bai yang mengerti, setelah berpamitan Liu Liu dan Xi Jinping langsung menghilang dari kota Zhang. Liu Liu dan Xi Jinping kembali ke alam dimensi milik Feng Shun, mereka berdua langsung mengarah ke kota Haoshai. Sesampainya di sana Feng Shun belum kembali dan di kota Haoshai masih ada keluarga Feng Shun, keluarga Ye Yue. Baru saja hendak melangkah masuk ke dalam kediaman, Liu Liu dan Xi Jinping mendapatkan teguran dari belakang mereka. Liu Liu, Xi Jinping, kalian sudah selesaikah mengantar orang-orang ke alam fana kembali? Ucap Feng Shun. Tuan, kami sudah selesai. Apa kita akan langsung pergi ke alam dewa sejati sekarang juga? Ucap Liu Liu setelah berbalik dan melihat Feng Shun bersama Wang Long. Setelah mengantarkan orang-orang benua utara, Kekaisaran Han. Feng Shun menyuruh Ye Yue kembali ke kota Haoshai untuk mempersiapkan orang-orang bawahan ayahnya langsung yang berasal di kota Wangwungu maupun kota Bumianyu. Bukan sekarang masih ada satu lagi Liu Liu, ayah dan ibu belum kembali ke alam fana.
Ucap Feng Shun lalu dirinya berjalan masuk ke kediaman dirinya saat berada di kota Haoshai itu. Liu Liu, Xi Jinping dan Wang Long mengikuti dari belakang masuk ke dalam kediaman itu. Sedangkan orang-orang bawahan ayahnya sudah berkumpul di halaman belakang kediaman besar itu karena di sana tempatnya cukup luas, karena orang-orang bawahan ayahnya cukup banyak lebih dari ribuan orang. "GG, akhirnya kamu kembali," ucap Ye Yue melihat Feng Shun yang sekarang dirinya sambil menggendong anaknya. "Yue, kamu melakukan tugasmu dengan baik," jawab Feng Shun. "Shuner, apa benua barat sudah benar-benar aman?" ucap Feng Shui pada anaknya. "Ya sudah aman ayah," jawab Feng Shun. "Ayah, ibu, ayah mertua, ibu mertua. Aku dan Yue ingin menitipkan Yinger terhadap kalian. Maka dari itu ayah mertua tinggallah di kediaman ayah saja agar bisa menjaga Yinger bersama-sama," ucap Feng Shun setelahnya. "Shuner, kau tidak perlu meminta seperti itu, kami juga akan menjaga Yinger dengan senang hati," jawab Ye Wan menanggapi ucapan Feng Shun. "Terima kasih ayah." Ye Yue langsung memeluk Ye Wan yang memang sedang berada di dekatnya. "Nak, sudahlah kalian itu anak kami pasti akan membantu dengan sekuat tenaga," jawab Ye Wan pada Ye Yue. "Ya benar, jika Yinger bersama kami akan sangat bahagia." Lin Ling langsung bersemangat. Dirinya sangat senang ketika mendengar Feng Shun mempunyai anak, sehingga impian memiliki cucu sudah terlaksana. Jadi dititipkan cucu seperti itu bukanlah beban bagi dirinya, malah Lin Ling sangat bersemangat. "Terima kasih ayah, ibu semuanya," ucap Feng Shun sambil menunduk pada mereka semau. "Karena sudah waktunya, mari kita menuju ke kota Bumianyu," lanjut Feng Shun. Akhirnya mereka semau keluar dari rumah dan menuju halaman belakang. Setelah mereka semua keluar, sorak sambutan dari bawahan dan pasukan Feng Shui langsung menggema. Feng Shun cukup senang, karena ayahnya memiliki pasukan yang banyak dan kuat, apalagi sangat mempercayai ayahnya sebagai pemimpin yang baik. Feng Shui membuka beberapa pidato singkat tentang mereka semua yang akan kembali ke benua barat lagi secepat. Sebenarnya mereka semua sudah tahu, karena kabar ini sudah menyebar luas pada mereka. Sehingga setelah Feng Shui berbicara seperti itu maka langkah paham. Setelah pidato singkat dari Feng Shui selesai, Feng Shun dan Liu Liu langsung maju ke depan. Dan mereka berdua langsung menghilangkan mereka semua dari alam dimensi sistem milik Feng Shun. Bab 407. Kembali masuk ke alam dewa sejati. Feng Shun, Ye Yue, Liu Liu, Xi Jinping dan Wang Long kini sudah berada di kota Haoshai kembali yang ada di alam dimensi sistem milik Feng Shun, setelah mengantar orang tuanya Feng Shun kembali bersama mereka semua untuk menjalankan misi sistem agar lebih cepat selesai. Ini adalah formasi lengkap yang dimiliki Feng Shun, karena mereka adalah orang-orang yang hebat dan memang sudah tahu bahwa dirinya pemilik sistem absolute. Baiklah, kita akan segera masuk ke alam dewa sejati. Yang aku tahu caranya adalah dengan membuka tutup dari kendi labu penyimpanan semesta. Ucap Feng Shun pada mereka semua. Mereka semua mendengarkan dan mengangguk mengerti karena sudah siap bila terjadi sesuatu nantinya. Setelah berucap Feng Shun langsung membuka tutup yang ada di ujung atas labu penyimpanan semesta, tapi setelah kendi dibuka tidak terjadi apa-apa. Tidak seperti yang dilakukan Feng Shun pertama kali, dirinya langsung terserap ke dalam labu itu saat tutup itu terbuka. "Liu Liu, kenapa tidak bisa? Ini berbeda saat kita membuka pertama kali," ucap Feng Shun sedikit keheranan. Ye Yue, Xi Jinping dan Wang Long terbengong, dirinya sudah sangat siap dengan apa yang terjadi setelah, tapi malah tidak terjadi apa-apa. Sehingga mereka saling pandang seperti meminta jawaban. "Apa kita harus menggunakan teleportasi sistem setelah itu labu hitam ini menarik kita ke dalamnya?" tanya Feng Shun masih menebak-nebak. "Sebaiknya kita coba, Tuan, rasakan aura dari alam dewa sejati itu. Lalu kita menggunakan teleportasi sistem untuk menuju ke sana," jawab Liu Liu. Feng Shun melakukan apa yang diucapkan oleh Liu Liu, karena menurutnya itu ada benarnya. Dia cukup lama merasakan aura dari alam dewa sejati yang pernah dirinya rasakan sebelumnya. Setelah sudah merasakan, akhirnya Feng Shun langsung mengaktifkan teleportasi sistem dengan cepat. Wos!
Kelimanya langsung menghilang dari alam dimensi sistem itu dan bayangan tipis mereka langsung masuk ke dalam kendil labu hitam dengan cepat. Kini di kamar itu hanya tinggal kendil labu hitam saja yang masih dalam keadaan terbuka tutupnya. Alam Dewa Sejati, Feng Shun, Ye Yue, Liu Liu, Xi Jinping dan Wang Long langsung di alam Dewa Sejati. Kini mereka berlima muncul di tanah lapang yang memiliki rumput yang cukup pendek, tidak memiliki pohon satupun di sana, sehingga pandangan mereka berlima sangat jelas. Di kejauhan terdapat tembok yang cukup tinggi, seperti mengelilingi kota yang cukup besar. Feng Shun langsung sadar dan bertanya pada Liu Liu. Liu Liu, apa benar ini alam Dewa Sejati? Ucap Feng Shun ingin memastikan. Ya benar Tuan, aku masih sangat ingat dengan aura ini. Ini benar-benar alam Dewa Sejati. Jawab Liu Liu meyakinkan. Tunggu dulu, bukanlah menurut orang yang kita temui di desa kala itu, di alam Dewa Sejati tidak memiliki kota yang besar. Tapi coba kau lihat di depan kita ada tembok yang tinggi dan menurutku itu adalah kota yang besar. Ucap Feng Shun sebari menunjuk ke arah tembok yang besar di kejauhan. Mungkin, orang itu tidak pernah keluar jauh dari desanya, sehingga tidak mengetahui ada kota yang besar di alam ini. GG, ucapan Ye Yue. Dirinya langsung menjawab saja karena menyimpulkan ucap Feng Shun yang tadi. Ya bisa jadi ucapan Yue benar. Sebaiknya kita cek saja ke sana ada apa di balik tembok besar itu, ucap Feng Shun akhirnya memutuskan. Baik Tuan, ucap Wang Long. Xi Jinping dan Liu Liu mengangguk setuju atas usul Feng Shun itu. Daripada berdebat di sini yang tidak akan menemukan jawabannya, lebih baik pergi ke sana untuk melihat dengan pasti. Mereka berlima langsung terbang mengarah ke tembok besar itu untuk mengetahui keberadaan di balik tembok besar. Di istana besar kerajaan satu-satunya yang ada di alam Dewa Sejati, raja yang sangat ambisius sedang marah karena sudah mencari berbagai cara untuk menembus alam ini ke alam luar akan tetapi tidak pernah berhasil. Kini di ruangan tengah tempat Raja Semesta Zeus memberikan perintah pada semua bawahan yang ada di kerajaan itu. Banyak dari mereka menjadi pasukan kerajaan karena tertekan dan terpaksa atas ancaman dari Zeus. Para pasukan sebenarnya mengingat kedamaian seperti cita-cita dari leluhur alam Dewa Sejati ini. Apa kalian tidak bisa menemukan orang-orang itu sama sekali? Ucap Raja Zeus pada 7 dewa-dewi yang sedang berlutut. Raja Zeus sangat marah saat dewa-dewi bercerita ketika mereka gagal membuka langit yang pecah, saat ledakan besar terjadi muncul secara tiba-tiba 2 orang laki-laki dan perempuan yang masih muda. Tapi mereka bertujuh malah pergi begitu saja, sehingga setelah mendengar itu Zeus langsung memberikan perintah untuk menangkap orang itu. Karena 2 orang itu menurut Raja Zeus adalah petunjuk untuk dirinya dan pasukannya keluar dan menguasai dunia kultivator luar. Maaf Yang Mulia Raja Zeus, kami sudah mencari di berbagai tempat tapi tidak menemukan sama sekali, mereka seperti ditelan oleh tanah. Ucap Dewa Perkasa. Yang berani berbicara di hadapan Raja Zeus adalah Dewa Perkasa saja dan Dewi Kesederhanaan. Dan mereka mewakili saudaranya. Brake, suara benturan dan hancurnya standar tangan singgah yang diduduki oleh Raja Zeus, karena dihantam oleh lengan Raja Zeus. Aku beri kalian waktu beberapa hari lagi, jika tidak kalian temukan, maka kemarahanku akan menimpa pada kalian bertujuh. Bentak Raja Zeus pada 7 dewa-dewi. Ketujuh dewa-dewi itu langsung menegang atas ucapan Raja Zeus barusan, karena mereka yakin bahwa ucapan Raja Zeus tidaklah main-main belaka. Baiklah Yang Mulia Raja Zeus, akan kami usahakan dengan sungguh-sungguh. Jawab Dewa Perkasa, ya, pergilah. Ucap Raja Zeus pada mereka bertujuh sambil melambaikan tangannya. Mereka bertujuh akhirnya langsung bangkit dan pergi dari istana itu dengan hati yang gelisah, karena mereka akan mendapatkan hukum yang berat nantinya. 7 dewa-dewi sangat tahu watak dari penguasa semesta itu, jika dirinya berucap maka akan dilaksanakan dan hukuman dirinya sangatlah berat. Aku sangat penasaran dengan kedua orang itu bagaimana bisa muncul saat ledakan besar dari langit yang retak hampir pecah itu. Dan bagaimana bisa mereka menghilang begitu saja? Gumam Zeus sambil berpikir keras. Dirinya sudah hampir ribuan tahun lamanya meneliti pasti ada alam lain selain alam Dewa Sejati ini. Karena hal itulah dirinya sangat berambisi untuk keluar dan melihat alam lain. Lalu menguasai alam lain dalam genggaman dirinya.
Memikirkan itu saja Zeus sangatlah senang apalagi itu menjadi kenyataan akan sangat menakjubkan. Kalian semua, bubar dan sebagian bantu dewa-dewi mencari orang yang dari luar alam dewa sejati ini. Ucap Raja Zeus pada bawahan dirinya yang masih berada di ruang pertemuan saat ini. Baik Yang Mulia Raja Zeus. Ucap mereka hampir serentak. Setelah itu mereka semua langsung bergegas keluar dan menjalankan tugas mereka masing-masing. Raja Zeus langsung berdiri dari kursi kebesaran dan masuk ke dalam istana besar yang ada di sana. Dirinya masih melakukan kultivasi yang sempat tertunda untuk menyempurnakan ranah dirinya masuk ke tahap puncak kultivasi. Bab 408. Hutan Raja Hantu. Mereka sudah sampai di tembok yang membentang panjang sekali, tapi yang mereka lihat adalah sebuah hutan yang sangat luas. Bukan kota yang mereka pikirkan. Untuk apa hutan di sini dilindungi oleh pembatas tembok yang sangat tinggi? Ucap Feng Shun tidak habis pikir. Tapi Tuan bukan hanya tembok saja, ini juga dilapisi oleh arai pelindung serangan dari dalam tembok. Jawab Liu Liu setelah memeriksa di depan tembok yang mereka injak itu. Kau benar Liu Liu, ini arai yang sangat tipis keberadaannya sehingga sulit untuk dirasakan. Jawab Feng Shun. Apa kita akan masuk ke dalam hutan ini GG? Ye Yue langsung bertanya. Entahlah, tapi aku yakin di dalam ini aku merasa bahaya yang tinggi. Feng Shun berbicara sambil memandangi hutan yang sangat luas itu. Hutan itu sangat luas, bahkan pohon yang tumbuh di sana hampir ada yang melebihi tembok yang sangat besar yang menghalangi hutan ini dari pandangan. Sebaiknya kita cari kota saja, ke dalam hutan ini aku yakin tidak ada orang yang dijuluki oleh mereka Raja Semesta. Lanjut Feng Shun berucap. Akhirnya mereka langsung terbang menjauh jadi tembok besar itu dan berusaha mencari kota yang terdekat dari mereka mendarat. Kini 7 dewa-dewi keluarga dari istana kerajaan alam dewa sejati, mereka langsung keluar karena diberikan waktu oleh Raja Zeus menangkap Feng Shun dan Liu Liu yang beberapa waktu lalu muncul di alam dewa sejati. Kakak, apa kau sudah memeriksa hutan Raja Hantu? Ucap Dewi Kesederhanaan, pada Dewa Perkasa. Dewa Perkasa langsung menengok pada adik perempuannya itu lalu tersenyum karena tidak terpikirkan memeriksa lokasi itu. Belum, tapi tempat itu sangat dilarang oleh leluhur. Apa kita alam memasuki itu untuk menemukan mereka? Jawab Dewa Perkasa. Hahaha, kau sangat bodoh. Kita cukup di luar saja memeriksa itu. Mana mungkin ada orang yang sanggup bertahan di sana mereka pasti akan segera mati. Jawab Dewa Ketawa sambil tertawa ria. Cukup di luar gundulmu, kita sedang mencari orang bukan untuk mengawasi orang. Bentak Dewi Kemarahan. Kenapa sih kalian jika berbicara selalu menggunakan kemarahan seperti itu? Kita itu harus terlihat cantik nan manja. Ucap Dewi Manja dengan lenggok tubuhnya yang aduhai. Terlihat cantik apanya? Kau hanya terlihat anak ingusan yang selalu sembunyi di ketiak kakak Dewa Perkasa. Bentak sekali lagi Dewi Kemarahan. Hiks, 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 hiks. Kalian selalu saja bertengkar tidak karuan membuat aku sedih saja dan ingin menangis. Ucap Dewa Kesedihan dengan mata yang sudah hampir mengeluarkan air mata. Sedih apanya ini sangat lucu aku selalu ingin tertawa. Hahaha. Dewa Ketawa kembali berucap. Aku sebagai kakak pertama malau. Dia langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan miliknya. Yang diam hanya Dewi Kesederhanaan, dirinya merasa punya saudara yang sangat aneh. Hanya kakak kedua yang menurutnya sedikit normal. Sudah jangan banyak bicara, ayo kita menuju ke hutan Raja Hantu. Ucap Dewa Perkasa pada mereka semua. Setelah itu mereka bertujuh langsung terbang dengan kecepatan tinggi, hingga menempuh cukup lama perjalanan dari istana kerajaan untuk sampai ke hutan Raja Hantu. Sesampainya di sana, Dewa Keperkasaan langsung merasakan kehadiran yang sangat kuat dan dirinya langsung berhenti seketika. Apa kalian merasakan ini? Ucap Dewa Perkasa pada keenam saudaranya. Ya, aku merasakan, tapi lebih sedih yang ku rasakan. Jawab Dewa Kesedihan dengan menundukkan kepalanya. Bodoh ini adalah kegembiraan, sedihnya di mana dasar idiot. Hahaha, ucap Dewa Ketawa. Ada orang lain di sekitar sini aku malu. Jawab Dewa Pemalu dan langsung beralih berdiri di balik punggung Dewi Kemarahan. Akan ku buat cacat mukamu biar tambah malu jika masing bersembunyi di balik punggungku.
Ucap Dewi kemarahan sambil melepaskan kakaknya yang memegang bahunya. Kau sangat jahat adik, sampai berbicara seperti itu. Aku sebagai kakakmu menjadi malu sekali. Ucap Dewa Pemalu. Cepat ke arah sana, aku sangat penasaran. Ucap Dewa Perkasa. Lalu mereka bertujuh langsung berbelok arah, yang bergerak pertama adalah Dewa Perkasa dan diikuti yang lainnya. Feng Shun dan yang lainnya, langsung menyadari bahwa ada 7 orang yang sedang mendekati mereka. Akhirnya Feng Shun memilih berhenti, karena menurut dirinya siapa tahu mereka bisa ditanyai di mana kota yang cukup besar. Setelah menunggu sebentar, 7 dewa-dewi langsung menghampiri Feng Shun dan yang lainnya. Hei, itu bajingan yang kita cari. Ucap Dewi kemarahan yang langsung bergerak begitu cepat dan berhasil beberapa meter di hadapan Feng Shun. Ah! Kau lagi rupanya. Orang-orang aneh, ucap Feng Shun sambil tersenyum. Kamu, rajaku ingin menemuimu sebaiknya ikut kami dengan sukarela. Ucap Dewa Perkasa dengan sangat enteng. Ye Yue, Liu Liu, Xi Jinping dan Wang Long hanya diam di samping Feng Shun yang berdiri tegak di udara. Kenapa aku harus menuruti? Jawab Feng Shun santai. Jika kalian tidak menurut, maka kami akan memaksa. Karena kami tidak ingin membantah perintah yang mulia. Bentak Dewi kemarahan dengan nada ancaman. Jika kalian mampu silahkan memaksa kami. Feng Shun masih berbicara tenang. Dia sudah mengukur kekuatan ketujuh dari mereka tidaklah ada yang berada di puncak kultivasi. Mereka semua berada di bawah kekuatan dari Xi Jinping dan Wang Long. Kurang ajar, kalian semua ingin mati di sini ternyata. Bentak Dewi kemarahan yang sudah sangat marah sekarang. Kecantikan diriku semakin menawan, karena dari mukanya yang bersemu merah terlalu begitu menantang, apalagi ditambah pose tubuhnya memprovokasi musuh sangat menggerahkan. Matilah, kalian semua, ucap dirinya setelah bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Biar dia lawanku tuan. Ucap Liu Liu langsung maju menghadang laju serangan Dewi Kemarahan. Bam! 2 pukulan saling beradu kencang dan menimbulkan ledakan energi yang sangat tinggi dan memecahkan udara sekitar. Bahkan gelombang kejut di sana sangat mengerti, jika saja orang-orang di sana adalah orang biasa yang hanya memiliki kekuatan fana pastilah mereka semua sudah dikirim terbang oleh sapuan gelombang energi itu. Setelah itu mereka pasti akan mati seketika karena organ dalam mereka yang sudah rusak parah. Mereka bukan orang-orang lemah. Aku sangat malu. Ucap kakak laki-laki pertama dari mereka semua. Ya, mereka semua kuat, aku yakin akan sangat sulit memaksa mereka semua. Ucap Dewi Kesederhanaan setelah mengamati beberapa saat. Setelah serangan itu Dewi Kemarahan sangat marah karena dipukul mundur begitu jauh, sedang Liu Liu hanya terpental beberapa langkah saja. Itu saja sudah bisa membedakan kekuatan yang sangat besar di antar mereka. Aku sudah tidak tahan. Aku akan memaksa mereka untuk ikut. Kapak kemurkaan, ucap Dewa Perkasa, dirinya sangat kesal melihat adiknya dibuat begitu memalukan. Bab 409. Kapak kemurkaan. Setelah berteriak memanggil senjatanya, seketika langit menjadi cerah tanpa awan sedikit pun kini biru cerah tanpa cacat. Cahaya keemasnya dengan seketika muncul di hadapan Dewa Perkasa setelah cahaya itu memadat langsung menjadi kapal yang begitu besar. Padahal tubuh Dewa Perkasa sangat tinggi dan paling besar di antara 7 saudara lain, tapi kapak itu hampir setengah badan miliknya. Jika saja dirinya tidak terbang pastilah kapak itu akan menancap di tanah cukup dalam. Itu terbukti saat dirinya memegang kapak dengan posisi paling rendah, bagian kapak yang melebar lebih rendah dari kakinya. Feng Shun yang melihat itu cukup terkejut, karena baru kali ini melihat senjata yang sangat mengerikan. Senjata apa itu? Apa senjata itu termasuk pusaka di alam ini? Sangat mengerikan aku bisa merasakan bahwa setiap saat berjalannya waktu kapak itu semakin kuat mengumpulkan energi alam. Ucap Feng Shun yang masih berdiri di samping Ye Yue dan Xi Jinping. Tuan tadi dia bilang kapak kemurkaan. Mungkin itu adalah nama senjata itu. Ucap Xi Jinping yang masih memperhatikan kapak itu juga. Aku sedih jika kakak dua sudah mengeluarkan kapak kemurkaan, karena akan melihat kematian orang. Hiks hiks hiks, ucap Dewa Kesedihan, sambil sesenggukan di akhir kata. Aku begitu malu melihat senjata itu, entah apa yang kau pikirkan adik.
Dewa pemalu langsung menutupi mukanya dengan telapak tangan yang dirapatkan satu sama lain. Hahaha, aku sangat senang melihatnya senjata itu sudah keluar. Pasti akan banyak korban dan kerusakan di daratan, ini adalah hiburan yang lucu. Aku sampai tidak bisa berhenti tertawa, hahaha. Ucap dewa ketawa sambil mengguncang perutnya yang lebar dan berlemak. Ah kakak boleh adik pinjam senjata itu. Aku ingin dibuat mengerok bulu alisku yang sedikit berantakan. Dewi manja langsung berbicara dengan mendayu, sambil memasang wajah memelas. Adik senjata ini bukan untuk mainan, nanti kakak belikan yang pas untuk mengerok bulu matamu agar terlihat begitu cantik. Jawab dewa perkasa di tengah-tengah amarahnya. Sambil mengelus kepala adiknya dan tubuhnya semakin membesar akibat terlalu banyak energi ki alam yang dirinya serap dari kapak itu. Bahkan bajunya sampai sobek karena otot di sana sangat menonjol dan besar. Urat nadi di badannya terlihat seperti aliran air yang bergelombang. Apa dia yang paling kuat? Akan kulawan dia. Si Jinping, Yuer, Wang Long ambil lawan yang lainnya. Feng Shun langsung menargetkan dewa perkasa. Baik tuan. Baik tuan, baik GG, jawab mereka semua hampir serentak, sedang Liu Liu masih melawan Dewi Kemarahan. Ye Yue langsung melawan dua wanita sekaligus, karena Liu Liu hanya melawan Dewi Kemarahan. Yang lain sudah mengambil masing-masing lawan, dan si Jinping melawan Dewa Sedih dan Dewa Ketawa. Sedangkan Wang Long melawan kakak tertua mereka. Sedangkan Dewa Perkasa masih berdiri tenang. Matahari cukup membumbung tinggi. Feng Shun memandang langit yang sangat bersih dari awan dan dia cukup heran. Bagaimana langit begitu bersih? Sedangkan tadi ada sedikit awan yang menghalangi sinar matahari. Gumam Feng Shun. Saat Feng Shun sedang bergumam, dari depan datang serangan kapak yang sangat besar berwarna emas dari Dewa Perkasa. Feng Shun langsung membendung dengan tangan yang sudah dilapisi perisai energi yang sangat tinggi. Bahkan Feng Shun menggunakan 3/4 dari kekuatan dirinya untuk membendung itu. Bumim, ledakan besar terjadi dan energi serang kapak terus melaju tapi tidak menembus perisai energi milik Feng Shun, melainkan bergulir ke samping dan menghantam apa saja yang ada di belakang sana. Feng Shun tidak mundur satu langkah pun, Dewa Perkasa juga tidak mundur tapi kapak besar itu di ujung yang tajam sedang dipegang oleh salah satu lengan Feng Shun. Apa? Ucap Dewa Perkasa itu, matanya sampai melotot hingga hampir jatuh. Tubuh yang tadinya membesar kini mulai kembali ke tubuh normal lagi, dan dia kalah penyerapannya oleh Feng Shun. Feng Shun melihat ke belakang dan serangan tadi sangat mengerikan, jika dirinya tadi menggunakan setengah dari kekuatan yang dimiliki pasti akan tersapu ke belakang, bahkan bisa jadi perisai energi miliknya bisa saja pecah. Serangan yang sangat bagus. Dan senjata ini juga sangat bagus, ini mengumpulkan energi ki alam sangat cepat. Ucap Feng Shun pada Dewa Perkasa. Dia kaget dengan kedua kalinya, karena dirinya kalah dalam menghisap energi ki alam yang dikirim dari kapak itu. Wajar saja kalah karena tubuh Feng Shun adalah tubuh kehampaan yang bisa menampung alam di dalamnya sehingga menghisap energi ki alam yang disediakan oleh kapak kemurkaan hanya seperti satu ember air yang disiram ke padang pasir. Bagaimana bias aku tidak menerima asupan energi ki? Ucap Dewa Perkasa dengan sangat terguncang. Apa ada yang aneh? Ucap Feng Shun acuh tak acuh. Di saat dirinya memegang kapak milik Dewa Perkasa, Feng Shun sambil memperhatikan teman-temannya yang sedang bertarung satu sama lain. Sepertinya kelompokku meskipun sedikit jumlahnya tapi unggul. Lanjut Feng Shun berucap. Ucapan itu memancing Dewa Perkasa, sehingga dia menengok ke segala arah, dirinya juga tahu bahwa saudara akan dikalahkan. Tapi setelah dia belum kembali arah pandangan dirinya ke arah Feng Shun, sebuah tandangnya sangat keras mengarah ke perutnya. Dewa Perkasa langsung meluncur sangat jauh bahkan menabrak pepohonan kecil di yang di bawah. Setelah menabrak tanah, barulah Dewa Perkasa langsung berhenti terlempar. Dia langsung batuk darah begitu banyak. Uhuk, uhuk, uhuk. Dirinya memegangi perutnya yang ditendang oleh lawan dan itu sangat sakit. Bagaimana bisa aku kalah begitu mudah? Apa orang ini lebih kuat dari Yang Mulia Zeus? Ucapnya dalam hati tidak begitu percaya. Setelah sadar dirinya terlempar sangat jauh, seketika dia sadar juga tidak memegangi kapak kemurkaan miliknya. Gawat kapakku, dicuri olehnya.
Dewa Perkasa langsung bangkit dan terbang kembali ke arah Feng Shun meskipun badannya masih sangat sakit. Ini benar-benar gawat, jika dia lebih kuat maka akan sangat merepotkan. Yang mulai Zeus tidak akan bisa mencapai tujuannya. Gumam Dewa Perkasa sambil terbang. Setelah sampai di hadapan Feng Shun, dirinya langsung mengeratkan giginya dengan kuat. Siapa kau sebenarnya? Dewa Perkasa sangat penasaran dengan identitas Feng Shun, karena baru dirinya dan Yang Mulia Zeus yang bisa menghadapi pukulan tadi dengan tenang. Siapa aku tidak perlu tahu, senjatamu bagus juga tapi biasa saja untukku. Ucap Feng Shun lalu melemparkannya pada Dewa Perkasa. Dewa Perkasa awalnya mau menangkap senjata itu karena dilemparkan seperti acuh tak acuh namun setelah cukup dekat Dewa Perkasa merasakan itu sangatlah bahaya sehingga menghindari kapak itu dengan segera. Wos! Kapak lewat di atas tubuh Dewa Perkasa dan dorongan anginnya saja sampai sebegitu kencangnya dan terasa menusuk kulit, karena efek tekanan energi Ki dan gesekan udara dengan kapak. Bumim! Kapak itu membentur tanah padang rumput yang cukup jauh di belakang Dewa Perkasa. Tanah di sana bergetar hebat, bahkan sepertiga penduduk di alam dewa sejati pasti tahu dan merasakan ada pertempuran hebat. Bab 410. Terdesaknya 7 Dewa-Dewi. Dewa Perkasa langsung memandang ke belakang di mana kapak kemurkaan miliknya membentur tanah dengan sangat keras hingga mengguncangkan daratan itu dengan sangat kuat. Setelah dirinya menengok kembali pada Feng Shun dia langsung kaget hingga tidak bisa menghindari sapuan dari tendangan Feng Shun yang begitu tiba-tiba. Ambil kembali kapakmu, tanpa kapak kau bukan lawanku. Ucap Feng Shun sambil menendang Dewa Perkasa. Dewa Perkasa hanya bisa menahan tendangan Feng Shun dengan menyilangkan kedua tangannya di depan dada untuk mengurangi resiko cedera yang sangat parah pada tubuhnya. Plak, tendangan itu mengenai dengan telak pada tangan yang disilangkan oleh Dewa Perkasa. Wos, bam, tubuh Dewa Perkasa terbang begitu jauh hingga menghantam tanah tidak jauh dari kapak miliknya yang tertancap pada tanah karena lemparan Feng Shun beberapa waktu lalu. Kakak, ucap beberapa dari adik Dewa Perkasa. Jangan kau alihkan pandanganmu ke arah orang lain, saat bertarung denganku. Liu Liu berucap dan langsung menghantam tubuh Dewi Kemarahan dengan telak di bagian dadanya. Akan kubunuh kau, bentak Dewi Kemarahan setelah terpental cukup jauh dan memuntahkan darah segar. Dirinya sangat tertekan, tapi karena gaya bicaranya yang selalu seperti orang marah-marah membuat dirinya tidak terlihat tertekan oleh Liu Liu sama sekali. Tapi Liu Liu tidak menanggapi ucapan Dewi Kemarahan dengan begitu serius. Setelah dia memukul dengan telak langsung menerjang kembali tanpa ampun, Liu Liu seperti kesurupan. Dewa-dewi yang lain juga sama-sama tertekan dengan kekalahan kakak terkuat mereka. Bagaimana ini bisa dipercaya? Sebab sedari dulu jika kakak terkuat mereka mengeluarkan kapak kemurkaan, maka lawan itu tidak akan berkutik sama sekali. Meskipun hanya satu serangan darinya. Di tempat lain Ye Yue melawan dua dewi sekaligus tapi dirinya tidak merasakan tekanan mereka, justru Dewi Kesederhanaan membiarkan dirinya terkena serangan mutlak, karena melindungi adiknya. Agar adiknya bisa pergi dari cengkeraman Ye Yue, untuk menolong kakak terkuat mereka. Setelah terlepas dari Ye Yue, Dewi Manja langsung bergegas ke tempat di mana kakak terkuat mereka jatuh menghantam daratan. Sedang ketiga dewa lainnya tidak bisa berkutik sedikitpun di bawah serangan Wang Long dan Xi Jinping, malah mereka ditekan abis oleh mereka berdua. Kini 7 dewa-dewi alam dewa sejati didesak hebat oleh Feng Shun dan yang lainnya, kelompok yang sudah sangat lama mendominasi di alam dewa sejati kini dibuat terdesak oleh orang yang mereka anggap lemah. Dewa Perkasa memegang lengannya yang sangat sakit, akibat tendang Feng Shun. Bahkan dirinya merasa kedua tangannya seperti patah. Ditambah punggung dirinya menghantam tanah dengan keras membuat dia langsung batuk dengan darah keluar cukup banyak dari mulutnya. Kakak apa kau tidak apa-apa, adik sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Ucap Dewi Manja pada kakaknya yang tergeletak di sana, dengan cepat membatunya untuk bangkit. Adik, tidak perlu khawatirkan aku. Aku tidak apa-apa, jawab Dewa Perkasa. Dewa Perkasa bangkit dengan cepat dan mengambil kapal kemurkaan miliknya lagi. Setelah memegang kapak itu kekuatan dirinya berangsur-angsur membaik. Energi yang telah menghilang dan semakin sedikit setelah diserang oleh Feng Shun kini kembali masuk ke dalam dirinya lewat kapak kemurkaan. Dari kejauhan Feng Shun mendatangi Dewa Perkasa dan Dewi Manja.
Dengan kecepatan yang sangat tinggi Feng Shun bergerak, sehingga hanya membutuhkan beberapa saat sudah sampai di hadapan mereka berdua. Mundurlah adik, berlindung di belakangku. Dia sangat kuat, kau bukan lawannya. Ucap Dewa Perkasa sambil mendorong adiknya mundur ke belakang dirinya dan menyuruh menjauh. Feng Shun yang melihat itu cukup tertegun, dirinya sadar bahwa dia berbuat sedikit keras terhadap mereka, dirinya sadar mereka melakukan ini karena sebuah perintah dari rajanya. Meskipun begitu Feng Shun tidak terlalu memikirkan lebih jauh. Di istana yang besar cukup jauh dari hutan Raja Hantu dan tempat pertarungan Feng Shun dan yang lainnya melawan 7 dewa-dewi alam dewa sejati. Duduk seorang yang cukup berwibawa dan terlihat jejak ambisius di wajahnya, dia sedang merenung sendiri. Dia adalah Zeus penguasa alam dewa sejati yang ingin menguasai seluruh alam di dunia kultivator. Dirinya sedang memikirkan orang yang diceritakan oleh 7 dewa-dewi, orang yang muncul bersama pecahan langit alam dewa sejati. Apa orang itu adalah orang yang datang dari alam lain selain alam dewa sejati ini? Jika benar aku harus bertemu dengan dirinya dan memaksa menuntun jalan keluar ke alam lain, agar aku bisa menguasai alam lain selain alam dewa sejati ini. Ucapnya dengan tenang. Setelah itu dia tersenyum karena terbawa pikiran dirinya yang terbayang entah kemana. Saat sedang terbayang sesuatu yang dirinya inginkan sejak dulu, tanah dan istana tiba-tiba berguncang cukup keras. Apa ini? Bagaimana daratan ini bisa berguncang seperti ini? Ucapnya cukup penasaran. Karena dirinya panik dia langsung keluar dari istana untuk mencari tahu apa penyebab terjadinya guncangan yang cukup kuat itu. Zeus berdiri di ambang udara di atas istana miliknya, dia merasakan aura yang kuat dari arah hutan Raja Hantu di bagian timur istana miliknya. Apa terjadi sesuatu di dalam hutan Raja Hantu atau sekitarnya? Ucap dirinya memikirkan apa yang terjadi ke depannya. Karena semua orang di alam dewa sejati tahu bahwa hutan itu sangatlah misteri dan dilarang siapa saja untuk masuk bahkan Raja Zeus saja tidak tahu. Terdapat apa di dalamnya karena dirinya belum pernah masuk lebih dalam hanya di bagian pinggiran saja. Tidak hanya Raja Zeus yang merasakan getaran hebat masyarakat yang dekat di sana dan satu daratan juga merasa hal yang sama tapi mereka lebih memilih diam. Mereka mengabaikan sepenuhnya apa yang terjadi di sana, karena masyarakat di sini tidak menginginkan pertarungan. Sehingga tidak ingin memperdulikan pertempuran orang lain. Sikap ini diambil karena pesan dari nenek moyang mereka yang sudah turun-temurun keluarga mereka masing-masing. Tapi jika dirinya yang dilawan maka mau tidak mau akan mempertahankan dengan sekuat tenaga, tapi jika bisa selesai dengan berbicara baik-baik maka akan merek lakukan dengan bicara. Karena Raja Zeus cukup penasaran dengan kejadian ini dan berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan tugas yang diberikan kepada 7 dewa-dewi bawahan langsung dirinya, Zeus menjadi bersemangat. Dia langsung mengumpulkan pasukan dirinya yang terkuat dan meninggalkan setengah pasukan di bawah mereka, untuk menjaga istana miliknya dari penyerangan tak terduga lainnya. Setelah mengumpulkan, sekitar 200 orang terkuat dari pasukan dirinya, Zeus membawa mereka ke sumber guncangan yang diperkirakan dekat dengan hutan Raja Hantu. 200 pasukan itu bergegas dengan cepat menuju ke lokasi hutan Raja Hantu. Beberapa di pasukan yang dibawa Zeus itu terjadi beberapa keributan percakapan di antara mereka. Apa kita akan berperang? Ucap salah satu dari mereka bertanya pada temannya. Aku tidak tahu, tapi sepertinya Yang Mulia Zeus sedang menuju pusat guncangan beberapa waktu lalu. Jawab temannya. Ya aku merasakan itu. Tapi apa ini serangan musuh? Tanyanya kembali. Aku tidak tahu sebaiknya kita ikuti saja, nanti juga kita akan tahu. Lalu kita akan melakukan apa? Teman itu akhirnya mengakhiri percakapan mereka, karena ditanyakan sesuatu yang dirinya juga tidak tahu jawabannya. Bab 411. Kedatangan Zeus. Zeus dan 200 pasukan miliknya terus bergerak dengan cepat menuju ke arah hutan Raja Hantu yaitu sumber guncangan yang kuat beberapa waktu lalu. Para pasukan yang ikut sebenarnya merasakan sedikit takut pada dirinya. Sehingga percakapan di antara mereka tetap ada. Mereka saling bertanya-tanya ada masalah apa sehingga Yang Mulia Zeus harus menangani sendiri urusan ini. Karena biasanya yang menangani masalah keributan adalah 7 dewa-dewi, sehingga Yang Mulia Zeus tidak turun tangan langsung. Namun kali ini berbeda dirinya turun langsung. Para pasukan ini tidak tahu,
bahwa yang sedang bertarung adalah orang kepercayaan Zeus, 7 dewa-dewi yang dianggap oleh mereka kuat dan sangat hebat. Mereka terus bergerak hingga tidak terasa pasukan dan Zeus hampir sampai di hutan Raja Hantu. Di mana tempat Feng Shun dan yang lainnya bertarung melawan 7 dewa-dewi dari alam dewa sejati. Feng Shun yang sudah mendekat kepada Dewa Perkasa langsung menyerang dengan kekuatan cukup tinggi miliknya. Dia yakin dengan kekuatan Dewa Perkasa saat menggunakan kapak kemurkaan akan meningkat dengan sangat cepat. Padahal Feng Shun tidak menggunakan senjata apapun, dirinya hanya mengandalkan tangan kosong. Begitu juga dengan Liu Liu, Xi Jinping, Ye Yue dan Wang Long, mereka juga melawan 7 dewa-dewi lainnya tidak menggunakan senjata sama sekali. Tendangan Feng Shun kembali mengarah ke tubuh Dewa Perkasa dengan sangat ganas. Tendang Feng Shun menggunakan lebih dari setengah kekuatan dirinya saat ini. Wos! Krak! Tendangan Feng Shun berbenturan dengan kapak Dewa Perkasa dengan sangat kuat, bahkan energi pelindung dari Dewa Perkasa sampai hancur berkeping-keping sehingga tendangan Feng Shun langsung mengenai kapak itu dan tubuh Dewa Perkasa secara, lalu langsung terpental begitu jauh. Bumim! Tubuh Dewa Perkasa menabrak dinding pembatas dari hutan Raja Hantu, bahkan dinding sangat tebal itu mengalami retak parah. Dewa Perkasa langsung batuk dan muntah darah kembali, kali ini dirinya tidak ingin lepas dari kapak kemurkaan. Karena kapak itu membantu menyembuhkan dirinya dan memperkuat dirinya. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Kekuatan mereka sangat mengerikan. Bahkan aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Gumam Dewa Perkasa dengan wajah yang memerah karena menahan sakit di sekujur tubuhnya. Feng Shun tidak tinggal diam setelah menyerang Dewa Perkasa, dirinya langsung menghilang dari pandangan, lalu muncul di hadapan Dewi Manja. Dewa Perkasa yang melihat gerakan itu sangat cepat, tidak bisa menyelamatkan adik tercintanya, dirinya ingin bergerak tapi tubuhnya cukup berat untuk merespon. Dewi Manja juga sangat kaget Feng Shun muncul tak terduga di hadapan dirinya seperti itu, sedangkan kekuatan dirinya saat ini paling lemah di antara 6 saudara lainnya. Kakak tolong, ucap Dewi Manja dengan wajah yang sangat pucat dan mencoba melindungi dengan menyilangkan tangannya. Hanya suara itu yang terdengar. Setelah itu, Feng Shun langsung menghajar Dewi Manja dengan cukup keras menuju ke Dewa Perkasa. Ikut kakakmu ke sana. Feng Shun berucap sambil meninju. Plak, wos, bumim. Sebelum menabrak dinding besar yang mengelilingi hutan Raja Hantu, Dewa Perkasa menangkap lebih dulu tubuh adiknya. Agar dampak luka dalam diri adiknya tidak begitu parah. Tapi akibat dari itu tubuh Dewa Perkasa yang kembali merasakan sakit, ditambah dirinya meninggalkan kapak yang tadi dipegang dirinya saat itu. Yang lain melihat Dewa Perkasa dan Dewi Manja dibuat mainan oleh Feng Shun seperti itu membuat mereka tidak waspada juga, sehingga mereka juga mengalami luka yang parah akibat terkena serangan telak dari masing-masing lawannya. Meskipun Xi Jinping melawan 2 sekaligus, tapi dirinya sangat mendominasi lawannya. Entah lawannya yang tidak memiliki kemampuan atau Xi Jinping yang terlalu kuat. Pada saat Feng Shun ingin menyerang mereka kembali, dirinya langsung menengok ke belakang karena merasakan kekuatan yang besar sedang mendekati. Bahkan diikuti oleh banyaknya pasukan yang bersamanya. Feng Shun langsung tersenyum. Lawan yang sesungguhnya baru datang. Baiklah saatnya mengamuk kembali. Gumam Feng Shun dengan seringai yang tajam. Bukan hanya Feng Shun yang merasakan kedatangan orang yang kuat dan banyak yang mengikuti bersamanya. Tapi Liu Liu, Ye Yue, Xi Jinping dan Wang Long juga merasakan bahwa mereka akan mendapatkan musuh tambahan. Berbeda dengan Feng Shun dan yang lainnya, 7 dewa-dewi langsung berbinar karena tahu yang datang ini adalah tuan mereka. Dengan bernafas sedikit lega mereka langsung mundur sangat jauh setelah Feng Shun dan yang lainnya sedikit lengah. Liu Liu, Ye Yue, Xi Jinping dan Wang Long juga tidak mengejar mereka, melainkan mendekati Feng Shun dengan cepat karena ingin tahu apa tanggapan Feng Shun nantinya. Tidak butuh waktu lama, setelah Feng Shun dan semua orang merasakan kehadiran orang yang kuat dari kejauhan sudah terlihat orang yang mereka rasakan sebelumnya. Zeus dan 200 pasukan sudah sampai di mana tempat Feng Shun dan yang lainnya bertarung melawan 7 dewa-dewi. Zeus dan 200 pasukan sangat kaget dengan dampak kerusakan di daratan akibat pertarungan mereka. Ditambah tujuan dewa-dewi sudah babak belur, tapi kelima lawannya masih segar dan tanpa goresan pada kulit bahkan rambut mereka sekalipun.
Dewa perkasa apa yang kau lakukan di sana? Ucap Zeus dengan amarah tinggi. Zeus melihat dewa perkasa sedang memeluk adiknya di gendongan dirinya, bahkan dirinya kini seperti menancap di tembok besar yang mengelilingi hutan Raja Hantu. Zeus hanya sekali melihat langsung mengerti keadaan di medan pertempuran, karena Zeus bukanlah orang yang awam dalam pertempuran seperti ini. Hanya sekilas melihat 7 dewa-dewi dan area pertempuran sangat parah saja, Zeus langsung memahami. Cuma dirinya ingin mendengarkan penjelasan dari dewa perkasa yang selalu dirinya andalan setiap saat. Yang mulai Zeus, mereka sangat kuat, hati-hati jika melawannya. Ucap dewa perkasa mengingatkan pada Zeus. Tapi Zeus sangat marah mendengar peringatan dari dewa perkasa yang diperkuat oleh anggukan kepala 6 saudara lainnya. Dirinya tidak ingin mendengar kata-kata itu keluar dari dewa perkasa sebenarnya, karena dirinya menganggap tidak ada orang lain yang lebih kuat dari dirinya sebelumnya di alam ini, sehingga wajar Zeus sangat marah. Pasukan yang dibawa Zeus juga sangat tertekan dengan penglihatan saat ini. Gawat, bahkan 7 dewa-dewi diperlakukan seperti itu oleh mereka berlima. Bagaimana dengan kita? Gumam salah satu dari mereka. Benar, sepertinya mereka sangat mengerikan. Apa benar-benar ini 7 dewa-dewi yang kita kenal selama ini? Salah satu dari mereka juga langsung berucap tidak begitu percaya dengan penglihatan yang ada di depannya. Tidak sadar 200 pasukan yang datang ke sana langsung bergetar di hati maupun tubuh mereka masing-masing. Saking marahnya Zeus dirinya langsung memandang kelima lainnya yang tidak lain adalah Feng Shun dan yang lainnya. Bahkan sorot mata Zeus langsung tertuju pada Feng Shun, entah mengapa Zeus merasakan bahwa di antara kelimanya bahwa Feng Shun lah yang paling berbahaya. Bab 412. Pertempuran antar dua penguasa. Feng Shun juga memandang lekat pada Zeus karena dirinya merasakan kekuatan besar yang ada pada diri Zeus, daripada orang-orang yang bersamaan mereka semua. Apa kau yang menguasai alam dewa sejati ini? Ucap Feng Shun sambil menunjuk pada Zeus. Zeus yang tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya menjadi sangat marah, entah karena ditunjuk atau karena ucapan Feng Shun itu yang dianggapnya cukup arogan. Ya, aku penguasa alam dewa sejati ini. Lalu siapa kau, beraninya membuat onar di alam ini? Zeus juga menunjuk pada Feng Shun karena dirinya ingin membalas perlakuan dari Feng Shun yang seenak jidatnya, bisa menunjukkan penguasa alam dewa sejati seperti tadi. Aku adalah penguasa alam fana. Aku akan merebut kekuasaan darimu atas kekuasaan alam dewa sejati ini. Jawab Feng Shun dengan sangat tenang. 1. Hahaha. Zeus langsung tertawa terbahak-bahak, mendengar ucapan Feng Shun saat ini. Dirinya yakin bahwa anak muda itu sedang membual. Apa kau sedang membual bocah? Penguasa alam fana, hanya membawa 4 pengikut untuk merebut kekuasaan di tanganku. Sungguh konyol. Apa alam fana selemah itu? Bentak Zeus pada Feng Shun karena di saat seperti ini masih bisa membual dengan bebas. Mereka bukan pengikutku, tapi mereka adalah keluargaku. Jawab Feng Shun sambil menunjuk pada Ye Yue, Liu Liu, Xi Jinping dan Wang Long. Zeus semakin tidak percaya dengan ucapan Feng Shun, sehingga dirinya tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak. Karena menurutnya itu sesuatu yang sangat lucu. Apa yang kau andalkan bocah? Zeus langsung berucap dengan perkataan serius setelah berhenti dari tertawa terbahak-bahak dirinya. Kekuatanku, bagaimana jika kita berdua berdual sampai salah satu dari kita mati? Feng Shun berucap dengan serius, dirinya ingin menghancurkan semangat perang para bawahan Zeus. Karena jika Zeus mati maka Feng Shun yakin mereka semua yang ada di sini akan tunduk dengan sendirinya. Zeus tidak percaya dengan tantangan yang diucapkan oleh Feng Shun, karena menurutnya anak muda ini begitu berani sampai mengatakan hal yang tidak patut diucapkan. Bocah, aku khawatir kau tidak akan bisa melawanku. Meskipun kau menggunakan seluruh kekuatan yang kau miliki. Jawab Zeus dengan sangat sombong. Dirinya yakin dengan kekuatan miliknya saat ini menghancurkan Feng Shun adalah sesuatu yang mudah. Melihat Zeus yang sangat sombong dan menganggap dirinya tinggi membuat Dewa Perkasa sangat khawatir bahwa Zeus tidak akan mampu mengalahkan Feng Shun meskipun Zeus menggunakan seluruh kekuatan dirinya saat ini. Karena Dewa Perkasa sudah tahu seberapa kuat Zeus dan seberapa kuat Feng Shun, Dewa Perkasa pernah melawan Zeus sampai dirinya dikalahkan.
tapi tidak dengan cara seperti Feng Shun yang terlihat seperti main-main saja saat melawan dirinya. Yang mulai Zeus. Jangan remehkan dia. Dia sangat kuat, Dewa Perkasa mengingatkan pada Zeus karena khawatir. Kini Dewa Perkasa sudah berkumpul kembali dengan saudara yang lainnya karena ingin mengetahui bahwa saudara yang lainnya baik-baik saja atau tidak. Setelah melihat keenam saudaranya baik-baik saja barulah dirinya legal, tapi mendengar Zeus begitu meremehkan lawan membuat Dewa Perkasa panik. Dia khawatir Zeus akan dikalahkan dengan mudah seperti dirinya tadi. Jadi namanya Zeus, sepertinya dia adalah orang yang dimaksud oleh sistem, untuk dihentikan. Baiklah akan aku hentikan dengan cepat untuk menyelesaikan tugas sistem, dengan kekuatan penuh yang kumiliki. Ucap Feng Shun di benaknya. Dewa Perkasa, apa kau meremehkan kekuatanku? Geram Zeus tidak terima diperingatkan oleh orang yang lebih lemah dari dirinya. Apa kau takut? Ucap Feng Shun pada Zeus, sengaja memprovokasi agar amarahnya terpancing. Kurang ajar kau bocah. Bentak Zeus dengan sangat murka. Dia langsung mengumpulkan kekuatan besar pada tangannya, dia yakini dengan setengah kekuatan dirinya saat ini yang dikumpulan, akan bisa membunuh bocah itu dengan sekali serang. Wus! Tubuh Zeus langsung menghilang dari pandangan semua orang, bahkan Feng Shun juga kehilangan sekejap. Tapi langsung merasakan keberadaan Zeus setelahnya dan bisa melihat pergerakan Zeus setelah itu. Sangat cepat, ucap Feng Shun pada dirinya sendiri. Apa kau takut? Ucap Zeus yang langsung nongol di samping Feng Shun dengan tangan yang sudah terarah pada Feng Shun. Bumim, dua lengan yang mengepal saling beradu, ledakan energi yang besar langsung terjadi dibarengi dengan gelombang besar yang menyeruak ke segala arah. Menyingkir, dua penguasa sedang bertempur, ucap salah satu dari 200 pasukan yang ikut dengan Zeus di sana. Menyingkir, cari tempat untuk berlindung. Suara saling bersautan di antara mereka terus menggema di sana, mereka semua langsung menghindar dari sana dengan cepat takut terkena serangan yang nyasar. Bagaimanapun serangan pertama saja sudah sangat besar, itu di luar dari kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka masing-masing. 200 pasukan itu sudah sangat jauh menghindari tapi masih merasakan dan terkena dampak dari serangan Feng Shun dan Zeus yang saling berbenturan itu. Sedangkan Liu Liu, Ye Yue, Xi Jinping dan Wang Long hanya mundur sedikit dari sana, begitu juga dengan 7 dewa-dewi mereka hanya mengambil jarak beberapa langkah saja dari tempat semula dan menghindari serangan yang berbenturan itu dengan perisai energi ki mereka masing-masing. Feng Shun mundur beberapa langkah dari tempat dirinya berada, begitu juga Zeus mundur beberapa langkah. Tapi dia merasakan tangan dirinya cukup sakit. Benar dia cukup kuat, pantas saja 7 dewa-dewi bukan lawan mereka. Gumam Zeus setelah mundur beberapa langkah dan menyadari kekuatan dari bentrokan itu dengan nyata. Dia cepat, dia kuat. Apa tadi dia menggunakan langkah petir? Ucap Feng Shun pada benaknya. Baru sekali melihat Feng Shun sangat sadar bahwa Zeus menggunakan elemen petir untuk mempercepat gerakan dirinya saat itu. Dan menambahkan kekuatan pukulan dengan laju langkahnya yang sangat cepat. Setelah menyadari itu Feng Shun yakin kekuatan Zeus sebenarnya belum dikeluarkan seluruhnya yang tadi hanya mengandalkan dari lontarkan gerakan dirinya yang cepat. Serang yang cukup kuat, ucap Feng Shun setelah itu dirinya bersiap untuk menyerang balik. Terima seranganku, ucap Feng Shun setelah mengumpulkan cukup banyak kekuatan pada tangan kanannya. Wos, bumim, Zeus terlempar sangat jauh akibat serangan Feng Shun saat ini. Tapi dirinya tidak sampai membentur sesuatu karena bisa mengimbangi dirinya dengan segera. Sepertinya yang kuduga, dia tidak begitu kuat dalam pertahanan. Gumam Feng Shun setelah itu dirinya tersenyum senang. Apa, dia mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan itu. Aku pikir tadi adalah kekuatan maksimalnya. Ucap Zeus cukup bergetar di hatinya. Bahkan pengikut dari Zeus juga sangat tidak percaya karena Zeus bisa dipukul mundur dengan mudah. Huf, sudah kuduga. Kekuatan yang mulia Zeus tidak akan bisa melawannya. Ucap Dewa Perkasa dengan sangat lirih. Tapi 6 saudaranya bisa mendengar itu dengan jelas, akibatnya mereka semua sangat kaget dengan apa yang sedang terjadi. Bab 413. Trisula Tombak Petir. Zeus kini sangat waspada dengan kekuatan Feng Shun yang terus melonjak tinggi, sepertinya kekuatan Feng Shun itu tidak memiliki ukuran dan batas ketinggian.
Zeus terus berpikir untuk mengalahkan Feng Shun. Setelah beberapa saat telah melakukan pertukaran pukul dalam pertarungan dengan Feng Shun, Zeus mulai sadar bahwa dirinya tidak akan bisa mengalahkan menggunakan kekuatan dirinya saja. Dalam segi kekuatan anak ini sangat unggul. Baiklah, akan kugunakan kecepatan yang aku miliki. Gumam Zeus setelah mengamati dengan sangat cermat pertarungan dirinya. Jeder. Kini kedua kaki Zeus dibungkus dengan selubung petir yang ganas, bahkan tangan dirinya sampai ke siku juga dibungkus petir. Di kepala Zeus juga tumbuh tanduk petir yang menyambar-nyambar kian ke sana kemari. Feng Shun melihat itu sedikit melongo karena dirinya juga memiliki elemen petir, tapi baru kali ini, elemen bisa membuat seperti baju zirah yang sangat sempurna melindungi tubuh dari serangan lawan. Melihat itu Feng Shun juga ingin mencobanya. Dia mengarahkan semua elemen petir miliknya terhadap dirinya. Sedikit demi sedikit elemen petir itu bisa membungkus tubuh bagian kaki dan tangan, lalu sedikit menutup bagian tubuh tapi tidak dengan kepala. Ternyata bisa, aku tidak pernah menyangka. Gumam Feng Shun. Zeus sangat kaget dengan kejadian ini, karena teknik yang digunakan adalah teknik yang dibuat oleh dirinya sendiri. Bahkan orang lain tidak akan bisa menggunakan kekuatan seperti itu karena dirinya belum pernah mengajarkan pada siapapun. Anak ini sangat berbakat, hanya dalam sekali lihat sudah bisa meniru teknikku yang paling sulit. Bahkan dia menyelimuti ke bagian tubuhnya. Ucap Zeus pada benaknya karena tidak percaya itu. Cukup marah, teknik rahasia dirinya dikuasai dengan sangat mudah. Tanpa ingin menunggu lagi Zeus langsung menyerang dengan kecepatan tinggi kepada Feng Shun. Wos, gerakan sangat cepat dan mengerikan menuju ke arah Feng Shun saat ini. Kau terlihat lambat kali ini. Ucap Feng Shun sedikit memprovokasi pada Zeus. Dia langsung menghindari dengan cepat, karena bisa melihat gerakan Zeus dengan sempurna. Lihat, bahkan teknik tersulit miliki yang mulia Zeus saja bisa dia gunakan. Dewa Perkasa langsung menunjukkan pada adik-adiknya yang ada di samping dirinya. Keenam saudara lainnya dari 7 dewa-dewi juga sangat terkejut karena tidak begitu percaya ini. Karena serangan Zeus tidak mengenai Feng Shun, kini Feng Shun yang kembali menyerang dengan kekuatan yang hampir sama, dia menggunakan kecepatan juga. Wos, bam, serangan Feng Shun mengenai Zeus, tapi sayangnya masih ditangkis sehingga dua kepalan tangan yang dibungkus elemen petir saling beradu. Bukan hanya tekanan yang meledak membentuk gelombang, tapi juga badai petir bergemuruh di sana saat pukulan mereka terus beradu dengan kera di udara. Dalam penglihatan 200 pasukan yang dibawa oleh Zeus, pertarungan itu seperti cahaya kilatan petir yang menyambar di mana-mana, tidak terlihat tubuh Zeus maupun tubuh Feng Shun. Inikah pertarungan antar dua penguasa? Sangat mengerikan, ucap salah satu dari mereka yang melihat pertarungan itu begitu dahsyat. Ya, aku juga tidak menyangka. Pertarungan dua penguasa itu sangat menakjubkan. Jawab temanya. Yang lain banyak diskusi terhadap pertarungan Feng Shun dan Zeus itu, karena meskipun mereka hebat tapi tetap. Mereka belum pernah melihat pertarungan yang sangat menegangkan seperti itu. Setelah melakukan beberapa bentrokan hebat, dibarengi dengan kilatan petir dan suara gelegar saat dua petir dalam pukulan maupun tendangan mereka beradu satu sama lain. Terima ini. Feng Shun meninju dengan kecepatan kilat. Tapi Zeus bisa menghindari dengan cepat. Namun yang dirinya tidak sangka setelah itu Feng Shun mengirimkan tendangan pada tubuh Zeus. Plak, boom. Tubuh Zeus menghantam ke tanah dengan sangat telak. Feng Shun hanya melihat dari atas dirinya saat ini menendang. Zeus dengan cepat keluar dari lubang yang sangat dalam dan lebar akibat benturan dirinya dengan tanah. Dia langsung bangun dan berdiri lalu terbang kembali menuju ke arah Feng Shun. Zeus sekarang berdiri sejajar dengan Feng Shun, dia langsung memandang lekat pada Feng Shun. Bocah, kau membuat Zeus marah. Bentak Zeus pada Feng Shun. Dia langsung berteriak dengan sangat kencang, kini di tangannya muncul tombak yang cukup panjang dengan ujung bercabang 3 seperti kilatan petir yang menyambar. Lihat, Yang Mulia sudah mengeluarkan trisula tombak petir. Bocah itu akan mampus dengan segera. Bentak Dewi Kemarahan dengan begitu semangat. Bocah, kau tidak akan mempunyai kesempatan, meskipun kau meminta ampunan sekarang. Hiks, aku sedih karena akan adanya korban. Dewa sedih langsung menanggapi. Feng Shun tidak menyangka bahwa Zeus sudah mengeluarkan senjatanya.
Karena menurut Feng Shun bahwa dirinya dan Zeus baru bertarung di pemanasan saja. Namun Zeus sudah sangat serius menanggapi duel mereka ini, ditandakan dengan menggunakan senjata yang menurut Feng Shun senjata itu sangat mengerikan. Apalagi ditambah ucapan dari 7 dewa-dewi yang ada di belakang mereka, bahwa senjata itu sangat mengerikan. Zeus terus saja berteriak dengan sangat kencang, ternyata di atas dirinya saat ini sudah ada ratusan tombak yang terbentuk dari petir dengan sangat tajam. Sial, aku terlambat menyadarinya. Ucap Feng Shun cukup kaget setelah melihat apa yang ada di atas Zeus saat ini. Tapi dengan cepat Feng Shun juga membantuk tombak dari petir yang seperti dipadatkan. Namun jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari sepertiga tombak yang dibentuk oleh Zeus di sana. Bocah, kau akan mati di tanganku hari ini. Ucap Zeus dengan sangat murka. Matilah bocah. Setelah itu dia melambaikan tangan pada Feng Shun yang cukup jauh di depannya, setengah dari tombak yang dibentuk dari energi petir langsung bergerak dengan kecepatan petir yang sangat tinggi. Telat aku, gumam Feng Shun. GG, awas, dari atas dan depanmu banyak sekali serangan. Teriak Ye Yue yang menonton. Dia berteriak karena posisi dirinya dengan Feng Shun kini sangat jauh, itu karena pertarungan Feng Shun dengan Zeus sudah bergeser begitu jauh dari tempat asal. Feng Shun mendengar peringatan dari Ye Yue, tapi dirinya terlambat menyadari karena fokus pada senjata Trisula tombol petir yang dipegang oleh Zeus. Tapi Feng Shun mencoba membendung serangan itu dengan sebisanya, menggunakan tombak petir yang sama. Wos, wos, wos. Ratusan tombak petir mengarah pada Feng Shun, dengan semampunya Feng Shun juga mengarahkan tombak yang dirinya bentuk untuk menghadang. Bumim, ledakan terus terjadi di antara Feng Shun dengan Zeus saat ini, pasukan Zeus sudah begitu terpana dengan pertarungan tingkat tinggi. Tapi sebelum tombak petir yang dilemparkan pertama oleh Zeus habis, Zeus sudah melambaikan tangan kembali. Tombak yang tersisa mengarah ke Feng Shun kembali. Wos, bumim. Tombak-tombak petir itu mengenai tubuh Feng Shun dengan tepat dan Feng Shun sampai terlempar ke arah dinding besar yang melindungi hutan Raja Hantu. Bab 414. Serangan bantuan dari pasukan Zeus. Tembok besar yang mengelilingi hutan Raja Hantu langsung hancur sebagian, karena serang tombak petir dari Zeus yang sangat kuat. Debu berterbangan ke segala arah karena batu dari tembok besar itu langsung hancur berkeping-keping. Tapi wajah dari Zeus tidaklah senang, dia langsung mengkerut, bahkan menyipitkan matanya untuk dapat melihat lebih tajam. Berbeda dengan 200 pasukan miliknya, yang berteriak sangat senang karena raja mereka sudah menang dalam pertarungan duel 1 lawan 1 dengan musuh. Apa yang aku bilang, Raja Zeus pasti menang, lihat saja, lawan tidak bisa berkutik dengan serengan Raja Zeus itu. Ucap salah satu dari mereka dengan senyum bangga dan menunjuk-nunjuk ke arah tembok besar di mana tempat Feng Shun jatuh karena terkena hantaman tombak petir yang sangat banyak. Ya, aku tidak menyangka bahwa Raja Zeus sangat kuat seperti itu, bahkan ini pertama kali aku melihat pertarungan hebat antara dua penguasa. Teman lain yang ada di 200 pasukan itu menimpalinya. Sebentar, kenapa Raja Zeus tidak senang sudah mengalahkan musuhnya? Ucap mereka yang memperhatikan dengan serius. Ya, kau benar, seharusnya Raja Zeus senang dengan pencapaian ini. Tapi kenapa ini tidak malah sebaliknya? Ucapan mereka akhirnya membuat cukup banyak orang yang bingung. Sebentar, jangan-jangan, ada yang langsung kaget dan memiliki pikiran liar. Tapi belum juga mereka membahas yang serius di antara mereka, dari tembok itu keluar orang yang mereka sangat kenal. Debu ini menggangguku. Hampir saja. Itu serangan yang fatal dan ini luka yang paling besar yang aku alami setelah hari itu. Gumam Feng Shun dengan membuang nafas yang berat. Sial, maki Zeus entah terhadap siapa. Dia langsung mengeratkan giginya satu sama lain dan menggenggam erat Trisula tombak petir miliknya. Bocah ini, benar-benar sangat kuat. Kau harus waspada tinggi. Ucap Zeus dengan memandangi Feng Shun dengan lekat-lekat. Pandangan matanya sudah sangat merah hampir menyamai warna darah saking marahnya melihat Feng Shun bisa bangun lagi tanpa cedera luar yang berarti. Feng Shun keluar dari kepulan debu dan menepuk-nepuk pakaian yang kotor dan mengelap bibir yang mengeluarkan darah di sudut mulutnya. Kau sudah punya kesempatan menyerangku, jadi sekarang giliranku untuk menyerangmu. Feng Shun berucap sambil mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi.
Setelah itu langsung muncul pedang empat mata yang notabene-nya senjata paling kuat yang Feng Shun miliki saat ini. Semua orang dari alam dewa sejati langsung tertegun, bahkan Zeus saja yang jarang gentar melihat senjata baru kali ini dirinya merasa terintimidasi dari sebuah pedang. Bocah ini memiliki senjata yang sangat bagus. Kekuatan yang tinggi, berapa beruntungnya bocah ini. Gumam Zeus setelah mengamati sebentar. Zeus terimalah ini. Feng Shun langsung mengangkat pedang di atas kepalanya siap untuk menebas. Wos! Feng Shun menghilang dari pandangan semua orang. Dia langsung muncul di hadapan Zeus dengan pedang mengarah pada leher Zeus dengan sangat cepat. Terang! Bam! Tebasan pedang empat mata berbenturan dengan trisula tombak petir, bunyi seperti suara logam besi beradu sangat kencang, lalu disusul dengan ledakan energi Qi yang sangat kuat. Feng Shun mundur beberapa langkah akibat benturan dari serangan kuat itu, sedangkan Zeus langsung terpental sangat jauh hingga kembali menghantam tanah dengan sangat kuat. Tanah meninggalkan lubang yang sangat besar dan bergetar hebat akibat benturan itu. Feng Shun tidak tinggal diam, dia langsung kembali menyerang Zeus lebih ganas lagi. Dengan gerakan cepat Feng Shun mengejar jatuhnya Zeus ke dalam daratan. Zeus yang baru bangun dari jatuhnya dikagetkan kembali oleh Feng Shun yang sudah muncul di sampingnya. Terima ini lagi, ucap Feng Shun dengan senyum puas di wajahnya. Dia langsung menendang kepala Zeus, karena Zeus tidak siap dengan serangan itu, dia hanya bisa menangkis dengan sebelah tangan dan kemabli terpental sangat jauh. Kini Zeus mendarat dekat dengan 200 pasukan dirinya. Melihat Zeus dipermainkan seperti itu membuat 200 pasukan sangat kaget. Orang-orang yang tadinya sudah sangat bangga dengan rajanya itu, kini dirinya berdiri mematung. Kedua kaki mereka bergetar karena takut, mata mereka hampir melompat melihat itu saking tidak percayanya. Siapa sebenarnya, dia? Jawab salah satu orang yang tegang, dari salah satu 200 pasukan. Apa kau tidak dengar dari awal, dia adalah penguasa alam fana? Jawab teman yang di sebelahnya, dengan bentakan. Iya, kalau itu aku tahu, tapi apa alam fana semenakutkan itu? Ucap orang yang tadi bertanya. Mana ku tahu, jawab yang tadi membentak dengan entengnya. Hampir semuanya dari 200 pasukan itu membicarakan Feng Shun, bahkan untuk membantu Raja Zeus bangun saja mereka tidak sempat karena sibuk ngerumpi. Sampai saat bentakan Zeus menyadarkan mereka semua dari percakapan satu sama lain. Pasukan bodoh, cepat bantu aku serang bocah itu. Bentakan Zeus menggelar sampai 200 pasukan mematung. Bahkan 7 dewa-dewi saja sampai melongo. Apa ini Raja Zeus yang dibilang sangat hebat dan berkuasa? Kenapa sampai minta bantuan kepada bawahannya dalam berduel? Meskipun Zeus sudah berteriak sangat kencang tapi 200 pasukan yang dibawanya tidak bergerak untuk menyerang sama sekali. Cepat serang, Zeus membentak ulang. Baik yang mulia, salah satu dari mereka akhirnya menjawab karena takut dan bergerak menyerang ke arah Feng Shun. Akibat ada salah satu dari mereka yang berani menyerang, membuat keberanian lainnya muncul kini 200 pasukan akhirnya membantu Zeus melawan Feng Shun seorang diri. Sebagai bawah dari Zeus, 7 dewa-dewi juga hendak bergerak membuat tapi baru beberapa langkah bergerak untuk melawan Feng Shun dan membantu Zeus, dari arah samping muncul 4 orang menghadang mereka. Jika kalian ingin melawan Tuan Feng Shun, jangan lupakan kami, ucap Liu Liu yang berdiri paling depan. Kami tidak akan membiarkan kalian melawan GG sendirian. Bentak Ye Yue sangat marah. Kalian kalah jumlah, kalian akan mati di tangan kami. Bentak Dewi kemarahan. Itu belum tentu. Bagiku jumlah hanyalah angka, jawab Liu Liu dengan senyum meremehkan. Karena tidak ingin banyak berbicara lagi Ye Yue langsung maju melawan Dewi kemarahan karena dia yang paling dekat dengan jangkauan Ye Yue. Liu Liu melawan 2 dewi lainnya, sedangkan si Jimping kebagian yang paling berat melawan Dewa Keperkasaan dan Dewa Pemalu. Sedangkan Wang Long kini melawan Dewa Ketawa dan Dewa Sedih. Karena dia yang tersisa sehingga mau tidak mau hanya mereka lawannya. Mereka bertarung melawan musuh masing-masing. Yang pertama terdesak adalah Dewi Kemarahan. Kurang ajar, aku pikir dia gadis yang lemah dan cengeng. Ucap Dewi Kemarahan dalam benaknya. Apa kau sudah kesusahan melawannya ku? Ucap Ye Yue dengan senyum di wajahnya.
Dia dengan pedang cahaya di tangannya tidak mudah untuk dikalahkan serangan Ye Yue seperti sedang menari dengan bebas untuk melawan Dewi Kemarahan, sampai dia sangat kewalahan meladeni serangan Ye Yue yang terlihat lembut namun tajam dan mematikan. Sedangkan di bagian lain Feng Shun yang diserang oleh 200 pasukan, hanya memukul mereka satu persatu dan dikirim terbang ke berbagai arah oleh hantaman tangan kosong Feng Shun. Dia tidak menggunakan pedangnya untuk melawan 200 pasukan itu. Bab 415. Zeus nyawanya terancam. Feng Shun masih sibuk melawan 200 pasukan yang datang menyerang dirinya seperti air hujan yang turun dari langit, akan tetapi Feng Shun tidak membunuh mereka. Dia hanya membuat mereka tidak sadarkan diri maupun tidak bisa bergerak, karena kaki mereka dipatahkan olehnya maupun mereka terluka organ dalamnya karena terkena serangan energi ki cukup besar dari Feng Shun. Setelah 150 pasukan banyaknya dari 200 pasukan dibikin tumbang, kini hanya tersisa 50 pasukan yang sedang gemetaran hebat, karena sudah merasakan ketakutan akan kekuatan dan kengerian serangan Feng Shun. Kenapa berhenti? Ayo siapa lagi yang ingin menyerangku, maka akan aku habisi. Ucap Feng Shun pada 50 pasukan yang tersisa yang berdiri mematung di depan Feng Shun. Zeus yang ada di belakang mereka kini sudah bangun, karena Feng Shun dihadang oleh 200 pasukan sehingga membuat dirinya beberapa saat bisa bernafas lega. Meskipun hanya sesaat mereka semua menahan Feng Shun untuk menyerang dirinya, itu sudah cukup untuk dirinya mengumpulkan kekuatan yang terkuras cukup banyak. Dia kini berdiri dengan tatapan membunuh pada Feng Shun, dirinya tidak menerima kekalahan mutlak yang baru saja terjadi. Cepat serang bocah itu, apa kalian mau membangkang atas perintahku? Ucap Zeus dengan bentakan yang sangat kuat. Suara Zeus seperti sambaran petir menggelar di gendang telinga masing-masing dari 50 pasukan yang tersisa. Mereka semua merasa dilema, karena maju kena mundur juga kena. Maju akan dihajar Feng Shun yang tidak terkalahkan dan tidak kenal ampun pada musuhnya. Sedangkan mundur juga akan kena hantaman Raja Merek, Raja Zeus. Sehingga wajar mereka dilema seperti itu. Apa tidak ada yang maju? Jika tidak maka menyingkirlah dari hadapanku. Ucap Feng Shun dengan tenang, meskipun tenang dan suara Feng Shun biasa saja tapi. Feng Shun sisipkan energi ki pada suaranya, sehingga suara itu seperti berada di depan lubang telinga mereka. Mereka semua mendengar dengan jelas kata-kata Feng Shun. Karena Feng Shun sudah mengancam, akhirnya mereka semua tanpa sadar langsung minggir dari hadapan Feng Shun, bahkan tidak memikirkan ancaman Zeus sama sekali. Mungkin itu karena alam bawah sadar mereka tertekan hebat dan sangat takut dengan Feng Shun, sehingga mereka semua mundur ke samping kanan dan kiri dari Feng Shun membuka jalan antara Feng Shun dan Zeus. Pasukan sampah tidak berguna, akan kubunuh kalian semua karena mengabaikan perintahku. Bentak Zeus pada pasukan miliknya seperti dia hendak mengamuk hebat. Tapi belum juga bergerak dari tempatnya dia berdiri Zeus langsung merasakan bahaya mendekat. Urusan kau denganku belum selesai. Jangan membuat urusan baru yang belum tentu kau hadapi. Ucap Feng Shun setelah dengan cepat bergerak ke arah Feng Shun. Dirinya dan Zeus kini hanya berada beberapa langkah saja. Feng Shun langsung menebas dengan tebasan tanpa suara miliknya. Akan tetapi Zeus bukanlah orang yang lemah dan bisa dikalahkan dengan mudah, dia langsung membendung serangan Feng Shun yang senyap dan mematikan dengan trisula tombak petir miliknya. Terang, bam, serangan apa itu? Ucap Zeus saat dirinya terpental jauh, dia sangat kaget. Tapi pikiran dirinya belum juga pulih dari serangan barusan Feng Shun sudah berada di depannya dengan pukulan tangan kiri sudah mengarah pada dirinya. Wos! Suara udara yang pecah karena pukulan Feng Shun sangat cepat sampai merobek udara akibat gerakan pukul tangan kosong Feng Shun. Trak! Bumim! Pukulan Feng Shun beradu dengan trisula tombak petir milik Zeus. Ledakan besar terjadi saat pukulan beradu lalu Zeus langsung terlempar begitu jauh dan menghantam tembok besar pelindung hutan Raja Hantu. Feng Shun tidak berhenti di sana, dia langsung melambaikan tangan. Luncuran tombak es mengarah pada kepulan debu yang ada di tembok besar pelindung hutan Raja Hantu. Bam! Bam! Suara benturan keras kembali terdengar di sana akibat serangan Feng Shun yang mengenai tembok itu dengan ganas tembok di mana Zeus terlempar dan menabraknya. Itu untuk balasan yang tadi kau lakukan padaku. Ucap Feng Shun usai menyerang Zeus. Dirinya langsung tersenyum,
karena balas dendam dengan cara yang sama dan lebih menyakitkan itu menyenangkan. 50 pasukan yang tersisa yang masih bugar langsung mematung, karena saking kagetnya. Dengan terus dikagetkan seperti ini, entah mengapa mereka semua melihat Zeus sekarang dikalahkan hatinya cukup senang. Apa karena mereka sudah diancam akan dibunuh sehingga sudah tidak memiliki kesetiaan pada pemimpinnya? Sedangkan 7 dewa-dewi yang sedang terdesak melawan Ye Yue, Liu Liu, Xi Jinping dan Wang Long langsung kaget melihat itu. Yang mulia, ucap Dewa Perkasa setelah menengok ke arah Zeus jatuh. Hei, terlalu sombong mengabaikan lawanmu di sini. Ucap Xi Jinping pada Dewa Perkasa dengan nada dingin. Susullah tuanmu itu. Lanjut Xi Jinping, belum juga kata-kata ini selesai pukulan tangan kanan Xi Jinping mendarat di perut Dewa Perkasa. Bam! Pukulan yang sangat keras mendarat di perut Dewa Perkasa. Dewa Perkasa langsung tersedak oleh nafasnya dan terlempar jauh bahkan hampir menabrak tembok besar yang tadi ditabrak Zeus, lalu memuntahkan darah segar begitu banyak. Gawat, nyawa yang mulia Zeus terancam. Ucap Dewi Kesederhanaan setelah merasakan energi Ki Zeus mulai melemah. Apa kau mengkhawatirkan rajamu, lalu mengabaikan nyawamu? Ya, aku mengerti karena aku pun sama. Ucap Liu Liu dengan nada sedih. Dia melancarkan serangannya yang ganas karena serangan itu menggunakan hampir sepertiga kekuatan yang dimiliki Liu Liu. Dia meninju kiri kanan, dan pukulan itu mengarah pada Dewi Kesederhanaan dan Dewi Manja. Karena mereka berdua kurang fokus akhirnya terkena serangan yang mengerikan itu. Kedua langsung terpental jauh dan memuntahkan darah sangat banyak. Liu Liu tidak mengejar mereka berdua karena dia tahu dua dewi itu pasti mengalami luka yang sangat fatal, akibat serangan barusan. Dasar raja bodoh, mengaku saja kuat. Melawan bocah ingusan kalah. Ucap Dewi kemarahan. Dia sebenarnya khawatir tapi untuk mengekspresikan dengan raut wajah yang sedih dan kaget dia tidak bisa. Apalagi dengan kata-kata yang simpati dirinya hanya bisa berkata memaki dan kasar belaka. Tapi meskipun seperti itu dia tidak menurunkan kewaspadaan terhadap serangan Ye Yue, meskipun sedari tadi terdesak dia masih bisa mengatasi dengan kemampuan dirinya saat ini. Begitu juga dengan Dewa Ketawa dan Dewa Sedih dia seperti mengejek satu sama lain tapi dia tidak mudah mengendurkan kewaspadaan terhadap serangan Wang Long. Sehingga hanya luka luar yang kecil dan luka dalam yang ringan yang kedua dewa itu terima dari Wang Long. Dia cukup tangguh meskipun seperti tidak saling peduli tapi mereka berdua bekerja sama dengan baik dalam hal serangan. Gumam Wang Long, memuji Dewa Ketawa dan Dewa Sedih. Tapi meskipun dia sangat serasi dan saling mendukung dalam serangan melawan Wang Long adalah orang yang sudah berpengalaman dalam bertempur sejak dulu kala. Akhirnya Wang Long memukul dua dewa itu hingga mengerang dan susah untuk bangkit kembali, untuk melawan Wang Long yang masih sangat bugar dan tidak memiliki luka sedikitpun. Mereka bertujuh sangat khawatir terhadap Zeus, karena baru kali ini mereka melihat bahwa nyawa Zeus terancam. Sedari dulu Zeus bertarung selalu mendominasi dan menang dengan mudah, tapi kali ini hanya melawan orang yang terlihat masih bocah-bocah tapi Zeus dikalahkan. Bab 416. Tubuh cahaya abadi bangkit. 7 dewa-dewi terdesak mundur seperti itu hanya karena Zeus mengalami luka yang fatal, bahkan Dewa Perkasa sangat menderita luka yang sangat parah akibat serangan dari Xi Jinping. Untung saja dia masih memegang kapak kemurkaan sehingga masih bisa menahan dan sedikit demi sedikit mengurangi rasa sakit yang dialami dirinya. Dia mengalami luka dalam yang lumayan parah akibat serangan dari Xi Jinping, dirinya berjalan perlahan untuk melihat kondisi Zeus yang sebenarnya. Karena dirinya merasakan energi ki milik Yang Mulia Zeus mulai menghilang sedikit demi sedikit. Yang Mulia Zeus, bertahanlah. Ucap Dewa Perkasa sambil berjalan lebih cepat ke arah tembok yang sudah tidak jauh dari jatuh dirinya akibat dihantam sangat keras oleh Xi Jinping. Setelah berjalan dan sampai ke tembok besar pelindung hutan Raja Hantu, yang kini Zeus berada. Debu yang berterbangan di sekitar sana kini mulia menghilang karena tertiup angin. Setelah debu menghilangkan, tubuh Zeus terlihat jelas dia banyak memiliki luka yang dalam tapi tidak mengenai titik yang berbahaya. Itu karena Zeus sudah menangkis dengan trisula tombak petir serang yang mengarah ke titik yang membahayakan nyawanya. Yang Mulia Zeus, apa Anda tidak apa-apa? Ucap Dewa Perkasa saat sampai di sana. Zeus memandangi Dewa Perkasa dengan tatapan yang sendu,
lalu dia tersenyum dan langsung tertawa. Hahaha, kau pikir aku mati hanya karena serangan lemah seperti ini? Ucap Zeus dengan suara garangnya. Di dalam tubuhnya langsung menggelar petir yang sangat kuat, setelah dia berbicara dalam mulut dirinya seperti aliran petir yang meningkat tajam. Feng Shun dari kejauhan melihat itu cukup terkejut. Bagaimana dia bisa melakukan itu semua? Seranganku barusan bergerak sangat cepat. Dia bisa lolos dengan memindahkan serangan yang lain, sangat menarik. Ucap Feng Shun saat memperhatikan tubuh Zeus yang terluka parah. Dia dapat melihat dengan jelas meskipun jarak di antara mereka sangat jauh. Sedangkan di bagian yang lain, Ye Yue sedang sibuk melawan Dewi Kemarahan. Dia menyerang dengan ganas tapi hanya bisa mendesak, namun tidak menjatuhkan musuh dengan fatal. Hah! Ye Yue berteriak kencang sambil menyerang dengan sangat ganas mengundang pedang cahaya miliknya dan setiap serangan dirinya ditangkis dengan pedang panjang juga oleh Dewi Kemarahan. Ye Yue melihat sekitar, hanya dirinya yang belum menjatuhkan lawannya dengan telak, sedangkan yang lain sudah selesai memojokkan lawan dan menjatuhkan mereka. Setelah keinginan mengalahkan musuh semakin kuat, energi ki milik Ye Yue meningkat dengan pesat tanpa Ye Yue rasakan dengan jelas. Yang lain sudah selesai, sekarang giliran kau. Bentak Ye Yue karena sudah sangat marah. Akan kau andalkan apa gadis lemah? Bentak Dewi Kemarahan. Dia lalu menertawakan Ye Yue, meskipun sangat kuat tapi mereka sepertinya cukup seimbang dalam hal penyerangan maupun pertahan. Sedangkan Dewi Kemarahan lebih tua dari Ye Yue dan dirinya lebih banyak pengalaman pertempuran dibandingkan dengan Ye Yue. Sehingga unggul dari Ye Yue bukanlah sebuah prestasi. Dari arah belakang Liu Liu datang untuk membantu Ye Yue melawan Dewi Kemarahan. Nona Ye Yue, akan aku bantu melawan dia. Ucap Liu Liu setelah sampai di belakang Ye Yue. Liu Liu tidak perlu, akan kukalahkan dia dengan kekuatanku sendiri. Ye Yue ingin dirinya lebih kuat, menurut dirinya agar dia bisa bersanding dengan Feng Shun lebih pantas. Tapi Nona Yue, potong Liu Liu. Liu Liu, tolonglah beri aku kesempatan. Namun Ye Yue tetap menolak untuk dibantu oleh Liu Liu. Akhirnya Liu Liu hanya bisa menonton dari belakang pertarungan mereka berdua antara Ye Yue melawan Dewi Kemarahan. Sebenarnya Liu Liu cukup khawatir bahwa Ye Yue akan kalah dan terluka, sedangkan dirinya ada di hadapannya saat ini, sehingga takut nantinya Feng Shun menyalahkan dirinya tidak bisa menjaga Ye Yue dengan benar. Dewi Kemarahan langsung tersenyum simpul di wajahnya, dia tidak menyangka memiliki lawan yang bodoh dan pura-pura sok kuat. Gadis lemah sombongnya kau hanya semut di mataku. Tidak ada artinya lawan sepertimu bagiku. Ucapan Dewi Kemarahan tidak seperti yang ada di hatinya. Sebenarnya dia senang karena Liu Liu tidak membantu, meskipun dia bisa melawan Ye Yue yang semakin lama semakin kuat. Jika ditambah Liu Liu maka akan kalah telak. Ye Yue langsung memegang erat pedangnya, dengan mengeratkan giginya karena dia menahan amarahnya yang setiap saat akan meledak. Namun yang dia tahan Ye Yue bukanlah emosi dalam dirinya, melainkan kekuatan yang besar. Pada saat puncaknya emosional itu tidak bisa ditahan lagi, rambut Ye Yue langsung berubah menjadi kuning keperakan. Mata Ye Yue langsung berubah putih bening semuanya, pandangan dirinya seperti akan menenggelamkan semua yang dia pandangi. Setelah itu dia langsung berlutut di tanah. Apa ini? Jangan-jangan tubuh cahaya abadi bangkit. Gumam Liu Liu melihat reaksi yang dialami Ye Yue. Ye Yue berlutut sebentar tangan dirinya membentang ke atas, lalu melompat ke atas sangat tinggi. Gerakan itu secepat cahaya bahkan mata telanjang dari Dewi Kemarahan tidak bisa melihat itu. Perasaan apa ini? Dewi Kemarahan berucap dalam hati. Jurus tengik, tidak akan berguna padaku bodoh. Bentak Dewi Kemarahan, dia berucap dalam hati dan mulutnya sangat berbeda seperti bertolak belakang. Feng Shun yang tadinya melihat ke arah Zeus, kini melirik ke arah Ye Yue yang kini sedang terbang di atas mereka semua dengan posisi sangat tinggi. Apa yang dilakukan Yue auranya sangat berbeda. Gumam Feng Shun. Dia mengerutkan alisnya, dia mendongak dan melihat dengan teliti di atas dirinya saat ini Ye Yue terbang mengeluarkan sayap dari tubuhnya. Teknik apa itu? Aku belum pernah melihat Yue seperti ini. Sangat luar biasa, gumam Feng Shun kembali. Semua orang hampir melihat ke atas dan mereka rata-rata cukup kaget dengan kejadian ini. Hanya Zeus,
Dewa Perkasa dan Dewi Kesederhanaan yang tidak melihat ke atas mereka berdua membantu Zeus yang terkenal jerat tombak es milik Feng Shun, karena orang tidak memperhatikan Dewi Kesederhanaan langsung membantu kakaknya. Yang mulia Zeus, Anda tidak apa-apakan, ucap Dewi Kesederhanaan setelah sampai di samping mereka berdua. Ya, ini hanya luka kecil, tapi sepertinya kita akan menghadapi sesuatu yang besar. Apa kalian akan siap berkorban untukku? Tanya Zeus dengan sangat serius. Dirinya merasakan bahwa bukan hanya Feng Shun yang sangat kuat, tapi semua orang yang datang ke alam ini sangat di luar dugaan dirinya. Ditambah Ye Yue yang sedang berada di atas langit, dia merasakan ini berbahaya, karena dia belajar sejarah bahwa jika ada dewi bersayap cahaya dan aura tekanan yang menyengat di energi ki miliknya, maka itu pertanda akhirnya alam dewa sejati berada. Setelah mengingat kembali itu, Zeus akhirnya bertekad akan berjuang sampai akhiri. Dia mendongak ke atas, dengan wajah benar-benar kaget. Akhirnya, akhir dari alam dewa sejati tiba hari ini, ucap Zeus setelah memandang ke atas. Dewa Perkasa dan Dewi Kesederhanaan langsung kaget mendengar ucapan dari raja mereka. Bab 417. Sayap Cahaya Pemusnah. Dewa Perkasa dan Dewi Kesederhanaan masih tercengang dengan perkataan Zeus barusan. Entah itu mereka salah dengar atau Raja Zeus yang salah bicara, yang pasti keduanya sangat terkejut. Yang mulia Zeus, apa yang Anda katakan barusan? Dewa Perkasa sangat penasaran dengan ucapan Zeus yang baru saja diucapkan. Apa maksudnya akhir dari alam dewa sejati ini? Lanjut Dewa Perkasa lebih memperjelas. Dewi Kesederhanaan juga sangat menantikan penjelas dari Raja Zeus, karena dia juga ingin tahu jawaban Zeus atas ucapannya barusan. Sebenarnya, kejadian seperti ini sudah diprediksi dalam sejarah alam dewa sejati oleh orang-orang terdahulu. Di dalam sejarah itu tercatat, bahwa akan ada sekelompok orang yang datang dengan salah satu dari mereka, memiliki sayap cahaya pemusnahan, maka alam ini akan berakhir. Ujar Zeus masih melihat ke atas, tatapan dirinya seperti kosong. Yang dilihat Zeus maupun semua orang adalah Ye Yue. Dia terbang ke atas cukup tinggi dan menumbuhkan sayap yang sangat panjang dan lebar. Sayap ini terbuat dari cahaya yang dipadatkan, setelah membentang begitu panjang dan lebar seketika dikepakan sekali oleh Ye Yue, bunyi desingan seperti ribuan pedang bergegas terdengar. Bahkan Feng Shun langsung mengerutkan dahinya dan sedikit memejamkan matanya, karena telinganya seperti ditusuk ribuan jarum. Apa ini kekuatan sebenarnya dari Yue? Gumam Feng Shun. Dia masih memandang ke atas, bahkan semua orang hampir memandang ke atas bersamaan, ketika Ye Yue mengepakkan sayap sekali bunyi desingan sangat keras dan angin panas sangat kencang berhembus ke segala arah. Dewi Kemarahan sangat tertekan dengan perubahan yang dialami Ye Yue saat ini, karena dirinya yang paling dekat dengan Ye Yue sehingga dampak dari itu semua dia rasakan olehnya lebih kuat. Baru saja mundur perlahan, Ye Yue dari atas memandang dirinya sangat tajam. Mata yang putih keemasan memandang dirinya seperti hendak menusuk dalam tubuh dirinya seketika. Tidak terasa keringat dingin mengucur ke dahi miliknya, Dewi Kemarahan sampai tidak bisa berkata-kata, padahal dirinya paling suka dan paling tidak bisa menahan berkata kasar dan makian terhadap musuhnya, namun entah kenapa sekarang lidahnya terasa keluh. Setelah pandangan Ye Yue yang menusuk dirinya, dia langsung mencoba menguatkan. Kau yang bilang aku gadis lemas, akan kutunjukkan siapa yang lemah sebenarnya. Ucap Ye Yue dengan tenang. Suaranya begitu menggema, bahkan semua orang bisa mendengar sangat jelas ucapan Ye Yue barusan. Terima ini, serangan bulu sayap cahaya pemusnah. Ucap Ye Yue. Dengan gerakan sangat cepat sayap itu mengepak dua kali lalu ratusan bulu dari sayap cahaya itu melesat keluar. Wos, wos. Ratusan bulu itu awalnya berpencar begitu jauh seperti tidak terarah, bahkan berkesan seperti serangan membabi buta, tapi setelah melesat cepat bulu bercahaya itu langsung mengarah ke satu titik dan itu mengarah ke Dewi Kemarahan. Semua orang baru menyadari setelah bulu cahaya yang seperti pedang tajam itu langsung mengarah ke Dewi Kemarahan dengan ujung yang runcing mengarah ke bawah. Bulu yang tadinya terpental ke segala arah akibat kepakan sayap yang begitu cepat, kini langsung fokus mengarah ke Dewi Kemarahan. Ye Yue dari atas langsung melambaikan tangannya, setelah lambaian tangan dari Ye Yue. Bulu tajam terbang ke arah Dewi Kemarahan dengan diiringi suar menderu yang sangat mencekam.
Dewi Kemarahan langsung terkesiap sebentar lalu memegang erat pedang panjang miliknya bersiap menghadapi serangan bulu cahaya milik Ye Yue. Adik hati-hati, aku sangat malu jika tidak bisa melindungimu. Ucap Dewa Pemalu langsung bergerak dengan kecepatan secepat yang dia miliki. Setelah bulu itu hampir mengenai Dewi Kemarahan, Dewa Pemalu hampir sampai dan dia langsung mengibas dengan kipas yang digunakan sebagai senjata. Angin kencang berhasil menggoyahkan laju bulu itu sehingga berbelok arah. Wos! Namun masih cukup banyak yang tidak terkena dampak kibasan kipas dari Dewa Pemalu itu. Tring! Tring! Dewi Kemarahan langsung menangkis sebisanya dengan kecepatan yang dimiliki dirinya. Meskipun Dewi Kemarahan sudah menangkis cukup banyak, bulu cahaya yang kerasnya menyamai logam beberapa tetap mengenali tubuhnya. Dewi Kemarahan menahan sakit di beberapa bagian tubuhnya karena banyak yang terkoyak, akibat tergores bulu cahaya itu, yang paling parah ada 3 bulu yang menancap sangat dalam di bahu sebelah kanan dan 1 bulu di bagian paha dan betisnya. Setelah itu dia langsung jatuh berlutut menahan rasa sakit yang sangat menyengat itu, karena bulu itu sangat panas. Bahkan kulit yang terkenal tusukan dari bulu itu tidak mengeluarkan darah melainkan langsung gosong seperti terbakar. Ditambah energi dalam bulu cahaya itu mengacaukan energi ki milik Dewi Kemarahan. Agar tidak bisa menahan rasa sakit yang dirasa. Kurang ajar kau bocah lemah. Ucap Dewi Kemarahan. Dia langsung mencabut bulu itu dengan cepat, namun bulu itu setelah dicabut mengoyak daging itu seperti anak panah yang mekar, sehingga sangat sakit lagi. Ah! Teriak Dewi Kemarahan. Karena setelah menancap, bulu yang tadinya runcing secepatnya mekar ke sisi kiri dan kanan, untuk mengunci ke dalam daging. Jurus ini sangat mengerikan, dicabut mengoyak daging yang tertusuk. Sedangkan dibiarkan menyiksa dengan panas yang sangat mengerikan. Cepat kakak bantu aku mencabut bulu ini. Ucap Dewi Kemarahan. Dia sudah tidak kuat menahan rasa sakit daging yang seperti terbakar itu, karena tidak bisa menahan rasa sakit yang dirasa dengan energi ki miliknya membuat dia lebih memilih dicabut keren setelah dicabut rada sakit itu bisa sedikit ditahan. Dewa Pemalu langsung mencabut bulu yang ada di paha dan betis Dewi Kemarahan. Teriak Dewi Kemarahan, sangat kesakitan karena dia merasa 4 bulu yang dicabut sekaligus, di kaki 2 dan di dada sebelah kanan 2 juga. Di dada sebelah kanan dia sendiri yang mencabut, meskipun sudah siap dengan rasa sakitnya namun tetap saja dia merasakan sakit yang sangat parah. Setelah sarang itu Ye Yue tersenyum, tapi bagi orang-orang penghuni alam dewa sejati senyuman itu sangat mengerikan. Yue, itu sangat mengejutkan. Ucap Feng Shun kepada Ye Yue dari bawah cukup jauh. Ye Yue menengok ke arah Feng Shun dan kembali tersenyum. Bagi Feng Shun senyuman itu sangat nyaman dan menyenangkan tapi bagi 7 dewa-dewi dan Zeus maupun 200 pasukan itu adalah sebuah senyuman ancaman. Setelah melihat senyuman Ye Yue, Feng Shun langsung mengalihkan pandangan pada Zeus. Dia sudah meyakinkan bahwa Ye Yue tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Menurut Feng Shun itu hanya peningkatan kekuatan Ye Yue saja sehingga tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menjalankan misi terlebih dahulu, baru menyusun langkah lain. Feng Shun memegang pedang 4 mata dengan erat, lalu mengalihkan energi ki pada pedang itu cukup banyak. Seketika pedang itu mengeluarkan asap tipis, seperti hendak terbakar oleh energi ki milik Feng Shun saat ini. Saatnya menyelesaikan misi, gumam Feng Shun dengan tatapan mata yang tajam mengarah ke Zeus. Zeus yang masih memandang Ye Yue kini merasakan ancaman yang lebih berbahaya dirasakan, akhirnya Zeus sadar lalu memandang Feng Shun. Zeus cukup terkejut. Bahkan tidak terasa dirinya mundur 1 langkah karena tertegun dengan pandangan tajam Feng Shun. Bab 418. Kematian Zeus. Feng Shun kini memandangi Zeus dengan sangat tajam, dia sudah percaya bahwa Liu Liu, Ye Yue dan yang lainnya bisa mengalahkan 7 dewa-dewi dan 200 pasukan itu yang kini kebanyakan dari mereka sudah terluka parah. Feng Shun langsung bergerak ke arah Zeus dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya, bahkan Zeus sendiri yang sejak awal sudah memperhatikan Feng Shun saja sampai terkejut. Gerakan apa itu? Ucap Zeus langsung menghindar sebisanya, meskipun tidak tahu serangan Feng Shun dari arah mana datangnya. Kau menghindar ke arah yang salah Zeus. Ucap Feng Shun sampai-sampai suara itu seperti terdengar di depan telinga Zeus.
Dengan kekuatan penuh yang dimilikinya, Zeus langsung menangkis dengan trisula tombak petir miliknya, ke arah sebelah kanan. Terang, bumim, suara beradunya pedang miliki Feng Shun dengan trisula tombak petir milik Zeus berdentang di sana. Setelah itu ledakan besar terjadi karena tekan energi yang sangat besar berbenturan. Feng Shun hanya mundur beberapa langkah dari sana akibat benturan energi itu, sedangkan Zeus langsung terpental ke arah kiri sangat jauh karena sapuan serangan dari Feng Shun. Dewa perkasa dan Dewi kesederhanaan yang berbeda tidak jauh dari Zeus sampai ikut terpental mundur cukup jauh akibat tekanan itu. Yang mulia Zeus, ucap Dewa perkasa, dirinya tidak melihat gerakan dari serangan Feng Shun barusan, bahkan tahu-tahu serangan besar sudah terjadi di dekat dirinya yang menyerang Zeus. Dewi kesederhanaan sampai tidak bisa berkata apa-apa, karena saking terkejutnya. Jika saja yang terkena serangan dirinya pasti langsung mati. Zeus menghantam tanah beberapa kali karena dirinya melaju cukup kencang, dia berusaha menghentikan dirinya dari terpental dengan menggunakan kaki dan tangannya yang masih memegang trisula tombak petir. Uhuk, setelah berhenti Zeus langsung batuk dan memegangi dadanya yang sangat sakit. Manusia ini sangat kuat, berarti dia dari awal hanya main-main saja. Gawat, apa aku kan mati di tangan dirinya saat ini? Keluh Zeus setelah melihat dan merasakan sendiri kekuatan besar yang dimiliki Feng Shun. Baru juga berhenti batuk dan berucap beberapa kata, dari arah depan Feng Shun sudah berada di depan batang hidung dirinya. Feng Shun memukul wajah Zeus dengan tangan kiri, pukulan cepat itu Zeus tidak bisa menghindari lagi. Prak! Suara keras beradunya wajah Zeus dengan tangan kiri Feng Shun sungguh keras hingga suara remuk terdengar sangat nyaring. Lolongan kesakitan seperti lolongan serigala malam menggema di pinggiran hutan Raja Hantu, lolongan Zeus itu terdengar oleh semua bawahan dirinya. Tapi mereka tidak bisa membantu, jangankan membantu Zeus lepas dari masalahnya. Nyawa mereka saja saat ini sedang terancam oleh tekanan serangan dari Ye Yue yang masih dalam keadaan menggunakan sayap cahaya. Ye Yue mengeluarkan cukup banyak bulu tajam lagi dari sayapnya dan mengarah ke 7 dewa-dewi yang sedang tidak diserang oleh Liu Liu, Xi Jinping dan Wang Long. Karena dari atas dan tidak ada yang berani mendekat pada dirinya, Ye Yue bisa melihat jalannya pertarungan semua orang termasuk Feng Shun. Melihat Feng Shun unggul dalam melawan Zeus, Ye Yue hanya tersenyum manis dengan wajah datarnya itu. Setelah masuk dalam teknik itu, Ye Yue terlihat berkarisma namun mukanya terlihat datar dan jarang sekali mengeluarkan ekspresi. Berbanding terbalik dengan Ye Yue yang biasanya yang selalu senyum cerah. Dewi kesederhanaan, Dewi kemarahan dan Dewa perkasa berusaha dengan susah parah untuk menangkis serangan bulu cahaya milik Ye Yue. Kenapa Ye Yue menyerang Dewi kesederhanaan dan Dewa perkasa? Karena dia hendak membantu Zeus melawan Feng Shun sedangkan Ye Yue yang melihat itu tidak mau tinggal diam. Sial, bulu cahaya ini sekeras baja. Ucap Dewa perkasa memaki, meskipun dirinya masih menggunakan kapak kemurkaan tapi mengalami luka dalam beberapa kali membuat dia tidak bisa menampung maksimal kekuatan dari kapak kemurkaan itu. Setelah menangkis serangan itu, Dewa perkasa mengumpulkan kekuatan dari kapak kemurkaan dan hendak menyerang Ye Yue. Tapi langsung berhenti bergerak dan menengok pada sumber suara yang mengerikan. Di bagian lain, Feng Shun yang sudah memukul Zeus dengan sangat keras bahkan muka Zeus hampir hancur separuh dan tulang leher patah. Setelah terkulai, Feng Shun tidak tinggal diam lagi, dia mengejar ke arah terpelantingnya Zeus sambil mengacungkan pedang 4 mata. Matilah dengan tenang yang mulia Zeus. Ucap Feng Shun mengikuti cara memanggilnya 7 dewa-dewi terhadap Zeus. Zeus yang sudah sekarat, masih bisa mendengar dan merasakan kematiannya sudah dekat. Dia menggunakan sisa tenaga dan energi ki miliknya dialirkan ke trisula tombak petir untuk menggunakan teknik rahasia miliknya. Teknik penyerapan, ucap Zeus dengan susah payah. Feng Shun memenggal kepala Zeus dengan sangat rapi, namun dia langsung memegang trisula tombak petir agar serangan dirinya lancar. Setelah itu sengatan petir sangat besar langsung mengarah ke Feng Shun dari trisula tombak petir dan sengatan itu menyerap kekuatan es miliknya. Suara tercekik dari Zeus menggema, namun Feng Shun langsung ikut berlutut karena kekuatan dari Phoenix es miliknya diambil dengan paksa, sehingga dia mengalami luka dalam cukup serius. Trisula tombak petir itu langsung jatuh dari tangan Feng Shun dan tangan Zeus bersamaan,
lalu disusul tubuh Zeus tanpa kepala yang jatuh. Sedangkan Feng Shun berlutut memegangi perutnya di mana dantian miliknya berada. Apa yang dia ambil dariku, bagaimana rasa ini seperti dicabik-cabik, dantian milikku. Ucap Feng Shun dengan mata melotot tajam. Dia langsung batuk setelah berlutut beberapa detik yang lalu. Tapi dia menguatkan beberapa saat, lalu segera bangkit dan memegang kepal Zeus di tangan kirinya lalu diangkat tinggi-tinggi. Dia memandang ke arah 7 dewa-dewi dan 50 pasukan yang masih bisa bertarung. Hentikan pertarungan, raja kalian sudah mati. Ucap Feng Shun dengan suara yang lantang. Semua orang dari alam dewa sejati langsung menengok ke arah Feng Shun yang sedang berteriak lantang itu. Mereka tidak percaya beberapa saat, namun setelah melihat kepala Zeus yang setengah dari wajahnya hampir hancur baru sadar bahwa itu benar-benar Zeus. Yang paling terpukul adalah Dewa Perkasa, dia habis diserang oleh Ye Yue, setelah mengumpulkan kekuatan dari kapak kemurkaan dan hendak menyerang balik malah mendengar teriakan dari Feng Shun bahwa Zeus sudah mati. Setelah melihat kepalanya dan sudah tidak bisa merasakan energi ki milik Zeus barulah Dewa Perkasa langsung terguncang. Kalian, benar-benar mengacaukan kami semua. Bentak Dewa Perkasa. Feng Shun yang melihat ini cukup terkesan dengan Dewa Perkasa ini. Dia cukup tangguh, bahkan setelah raja mereka sudah dibunuh pun tidak membuang senjata miliknya dan menyerah. Sungguh menarik, akan kulihat pilihlah apa yang akan dia ambil. Gumam Feng Shun. Dia langsung membanting kepala Zeus ke tanah. Bab 419. Perlawanan sia-sia. 7 dewa-dewi tidak membuang senjata mereka meskipun raja mereka Zeus telah dikalahkan bahkan telah mati di tangan Feng Shun. Malah Dewa Perkasa terlihat begitu marah, melihat kepala Zeus yang dipegang oleh Feng Shun. Seakan penghinaan menurut dirinya. Karena sejak dulu dirinya sangat menghormati Zeus, meskipun dengan perlakuan apapun dari Zeus itu sendiri. Bagi Dewa Perkasa dia adalah sang penyelamat hidup. Feng Shun melihat perubahan sikap yang dilakukan Dewa Perkasa hanya bisa tersenyum. Tidak adakah dari kalian yang mau menghentikan pertarungan ini? Ucap Feng Shun sekali lagi. Feng Shun memandang sekeliling setelahnya, tapi sikap mereka malah berubah seperti terbakar emosi. Kau bocah tengik, aku tidak akan menyerah meskipun aku dan saudaraku kan mati di ini. Bentak Dewa Perkasa karena emosi dan kekuatan dirinya meluap-luap. Dewi Kemarahan yang sudah terluka cukup parah langsung bergerak mendekati Dewa Perkasa. Apa kau bodoh? Kita akan segera mati jika dilanjutkan. Ucap Dewi Kemarahan. Kau takutkah? Itu seperti bukan gayamu saja. Dewa Perkasa menyindir. Kita mundur untuk sementara lalu menyusun strategi ke depannya. Bisik Dewi Kemarahan. Dewi Kemarahan cukup yakin jika dengan strategi akan bisa mengalahkan mereka semua, meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat hebat sekalipun. Kau tahu, jika sekarang kita tidak bisa mengalahkan mereka, maka nanti atau sampai kapanpun akan menjadi perlawanan sia-sia. Ucap Dewa Perkasa. Setelah berucap demikian dia tidak menghiraukan adiknya lagi, melainkan langsung menyerang Feng Shun. Wos! Gerakan Dewa Perkasa sangat cepat, Feng Shun yang sekarang cukup jauh saja bisa dijangkau dalam beberapa tarik nafas. Feng Shun yang melihat gerakan dari Dewa Perkasa hendak menyerang dirinya, dia bergerak terlebih dahulu lalu menginjak kepala Zeus dan langsung pecah. Setelah Zeus mati bagian tubuhnya sangat rapuh karena sudah tidak memiliki energi ki yang mengalir di sekujur tubuhnya. Melihat itu Zeus sangat marah besar. Kekuatan yang tadinya sudah besar kini tambah besar lagi keluar dari tubuhnya. Kau cari mati, bentak Dewa Perkasa. Bentakan itu menggelegar seperti petir yang menyambar, begitu tinggi suara Dewa Perkasa. Kapak kemurkaan langsung mengarah ke Feng Shun dengan ganas. Wos, terang, bumim, suara benturan logam keras menggema di seantero pinggiran hutan Raja Hantu, disusul dengan dentuman yang menggetarkan daratan. Serangan itu sangat besar, apalagi sekarang di puncak siang hari. Semakin meninggi matahari di alam dewa sejati semakin tinggi pula energi ki dan kekuatan yang diserap oleh Dewa Perkasa. Feng Shun masih berdiri di tempatnya semula, sedangkan Dewa Perkasa terpental mundur cukup jauh. Dewa Perkasa langsung batuk darah, dia memegangi dadanya karena sakit lalu mengelap mulutnya dengan punggung tangan miliknya. Benar-benar tangguh.
Aku sampai di titik ini tapi dia tidak tergoyahkan. Gumam Dewa Perkasa. Dewa Perkasa sangat yakin Feng Shun sangat kuat, karena bisa menahan serangan sebesar itu dari dirinya. Jika itu Zeus pasti mengalami luka yang sama-sama parah dengan Dewa Perkasa. Sedangkan Ye Yue melihat Feng Shun diserang lagi, dia langsung mengamuk. Ye Yue langsung mengepakkan sayapnya karena sangat marah. Serangan itu sangat brutal ke segala arah bahkan sampai mengenai Liu Liu, Xi Jinping dan Wang Long. Karena serangan sangat brutal itu banyak sekali membunuh pasukan yang dibawa Zeus, karena mereka sudah terluka parah akhirnya tidak bisa menghindari serangan brutal dari Ye Yue. Bahkan 50 pasukan yang masih bisa bergerak bebas saja setengahnya sampai terbunuh, lalu sisanya mundur sangat jauh. Xi Jinping, Liu Liu dan Wang Long saja menghindari serangan dari Ye Yue karena serangan itu sangat kuat, mereka tidak ingin menangkisnya karena jika ditangkis oleh mereka Ye Yue akan mengalami luka dalam akibat benturan energi Qi. Sial, perempuan itu sangat kuat, ucap salah satu pasukan Zeus yang masih hidup. Aku tidak ingin mati di sini sebaiknya kita pergi. Ajak teman yang berdiri di sampingnya. Ya aku juga tidak ingin mati, cepat-cepat. Akhirnya kedua orang itu pergi tidak memikirkan lagi kepada 7 dewa-dewi yang masih bertarung dengan mereka semua. Setelah melihat 2 orang dari mereka pergi menjauh dan sudah tidak terlihat di area pertarungan, orang-orang yang lainnya juga ikut pergi. Mereka juga tidak ingin mati begitu saja oleh Feng Shun dan yang lain, di hati mereka tergetar rasa ketakutan yang tinggi. Melihat serangan Ye Yue yang sangat brutal. Feng Shun melihat serangan Ye Yue yang sangat kuat langsung tercengang, karena perkembangan Ye Yue sangat cepat. Apa itu kekuatan sejati Yue? Ucap Feng Shun dalam benaknya. Padahal dia masih sedang bertarung dengan Dewa Perkasa, tapi masih mengimbangi kecepatan Dewa Perkasa dengan mudah. Dewi Kemarahan setelah serangan brutal barusan langsung mengalami luka yang sangat parah. Apakah si kakak bodoh itu akan terus mencari mati di sini? Ucap Dewi Kemarahan dengan sangat marah. Sehabis menggunakan kekuatan besar dan menyerang dengan sangat brutal, Ye Yue kembali ke mode normalnya dia langsung turun ke bawah dan berdiri di tanah yang cukup banyak berserakan mayat. Xi Jinping sudah berhasil membunuh Dewa Pemalu, dia langsung menyerang Dewa Ketawa. Sedangkan Dewa Sedih bertarung dengan Wang Long saja kali ini, yang tadinya bertarung melawan Dewa Sedih dan Dewa Ketawa. Karena Dewa Ketawa diambil alih Xi Jinping makanya pertarungan ini sudah sangat berat di pihak 7 dewa-dewi. Sedangkan untuk Feng Shun terus menggempur pertahanan Dewa Perkasa, yang semakin digempur semakin kuat. Padahal tubuh Dewa Perkasa, sudah berlumuran darah karena sayatan dari pedang milik Feng Shun. Sayang sekali orang seperti dirinya harus mati di sini. Ucap Feng Shun pada benaknya. Bab 420. Pertarungan Dewi Kemarahan vs Ye Yue. Setelah kematian kakak pertama mereka 7 dewa-dewi yang lain langsung mengamuk hebat, mereka berenam tidak lagi menunjukkan sikap takut mati melainkan siap untuk mati. Karena di benak mereka masing-masing, hidup tidak lengkap dengan anggota keluarga, sama saja dengan kebohongan. Yang paling marah adalah Dewi Kemarahan, dia langsung mengamuk dengan ganas menyerang sekuat tenaga ke arah Ye Yue. Kini Dewi Kemarahan berhadapan dengan Ye Yue, setelah menyerang beberapa kali dengan pedang miliknya. Sebenarnya pedang apa itu? Seperti pedang energi Qi tapi bukan. Bahkan lebih baik kualitas logamnya. Gumam Dewi Kemarahan. Dia memandang pedang miliknya, yang mengalami sedikit goresan padahal sudah dilapisi oleh energi Qi miliknya. Begitu juga, Ye Yue dia juga melapisi dengan energi Qi dan elemen cahaya sekaligus. Makanya pedang cahaya miliknya semakin kuat dan begitu tajam. Bagaimana? Apa kau akan memuji kehebatanku sekarang? Ye Yue mencoba memprovokasi Dewi Kemarahan. Kemampuan rendahan seperti itu kau tinggikan di hadapanku, jangan harap aku akan terpesona. Bentak Dewi Kemarahan dengan sangat geram. Bukannya Dewi Kemarahan sudah terpancing emosi namun itu adalah gaya dirinya dalam berbicara, dia dengan angkuh langsung menunjuk dengan pedangnya. Kau harus rasakan kekuatan elemen yang aku miliki. Lanjut Dewi Kemarahan pada Ye Yue. Dia langsung menyelimuti pedang miliknya dengan api biru yang sangat panas, bahkan api itu sampai memanjang ke ujung pedang itu. Begitu juga dengan goresan yang tadi ada langsung hilang, kini kembali ke dalam bentuk semula pedang itu,
setelah dilapisi elemen pedang api biru milik Dewi Kemarahan terlihat begitu menakutkan. Elemen api ya, tidak buruk. Tapi aku yakin kau tidak akan bisa melawan serangan jarak jauh. Puji Ye Yue melihat Dewi Kemarahan menggunakan elemen api biru. Terima ini. Di tangan Ye Yue langsung muncul busur matahari, yang memiliki panas yang menyengat bagi orang di dekat Ye Yue. Sedangkan untuk Ye Yue sendiri itu biasa saja. Dengan satu tarikan 3 anak panah cahaya padat muncul begitu saja, lalu Ye Yue langsung melepaskan itu. 3 anak panah cahaya padat menyerang 3 titik berbeda dari tubuh Dewi Kemarahan. Kecepatan anak panah itu sangat susah untuk dilihat dengan mata telanjang. Sial, aku tidak tahu dia masih memiliki senjata jarak jauh. Keluh Dewi Kemarahan. Dia adalah seorang dengan pertarungan jarak dekat, sedangkan Ye Yue jarak dekat dia menguasai jarak jauh dia lebih ahli. Melihat serangan yang sangat ganas sudah berada di depan hidungnya, Dewi Kemarahan langsung menghindar sambil menebas kedua anak panah lainnya. Wos, tring, tring, yang mengarah ke kepala Dewi Kemarahan berhasil dihindari dan 2 anak panah lainnya berhasil ditangkis menggunakan pedang miliknya, namun serengenge anak panah terakhir masih sedikit menggores paha mulus milik Dewi Kemarahan. Dewi Kemarahan menahan sakit karena tergores oleh anak panah yang ketiga, karena anak panah itu terbuat dari cahaya dan sangat panas kulit miliknya langsung melepuh. Buom, bom, ledakan besar di belakang dan samping Dewi Kemarahan, yang diakibatkan oleh serangan Ye Yue mengenai tanah di sana. Sial, serangan itu begitu kuat. Sampai aku tidak begitu mampu menangkis serangan yang ketiga. Gumam Dewi Kemarahan. Dia sambil memegangi paha miliknya, sambil mengalirkan energi ki di sana untuk menahan rasa sakit yang amat sangat. Wih, kau begitu hebat dalam hal menghindari. Coba tahan 2 kali apa 3 kali lagi seranganku. Ucap Ye Yue. Dia dengan cepat melepaskan 3 anak panah sekaligus, bahkan jeda serangan satu dengan serangan yang lain hanya beberapa tarikan nafas saja. Sial, sial, ucap Dewi Kemarahan. Dia menengok ke arah saudara yang lainnya, ingin meminta bantuan. Namun mereka semua sedang didesak oleh lawannya masing-masing. Bahkan melihat kakak laki-laki mereka sudah parah tidak karuan. Apalagi Dewa Perkasa sudah tidak terlihat orang lagi. Karena badannya menjadi sangat besar dan berlumuran darah hampir di sekujur tubuhnya. Apa kita semua akan mati di sini? Ucap Dewi Kemarahan di benaknya. Dia menyayangkan pilihan kakaknya yang lebih memilih melawan sampai akhir daripada memilih kabur ketika diberikan kesempatan, sehingga masih memiliki hidup yang lebih panjang. Ditambah mereka tidak kehilangan saudara laki-laki tertuanya seperti sekarang, namun itu semua sudah terlambat untuk mundur sekarang juga, karena sudah terlambat. Dewi Kemarahan langsung berteriak kencang, sekencang-kencangnya. Bahkan 7 dewa-dewi lainnya, langsung melihat kelakuan Dewi Kemarahan itu. Dewi Kemarahan langsung meledakkan semua elemen api birunya di sekujur tubuh, kini dirinya seperti manusia api dengan adanya api itu dirinya terlindungi dari serangan kecil. Baiklah akan kugunakan semau kekuatan yang aku miliki. Ucap Dewi Kemarahan dengan gertakan di hatinya. Dengan api biru di sekujur tubuhnya, dia berhasil menghindar dari serangan beruntun Ye Yue, bahkan menangkis serangan Ye Yue terlihat cukup mudah. Kekuatan dia meningkat 2 kali lipat. Apa semua dewa-dewi bisa melakukan itu? Ucap Ye Yue tidak begitu percaya. Setelah Dewi Kemarahan membuka keseluruhan gerbang elemen miliknya, lalu menyelimuti semua tubuhnya. Kekuatan miliknya langsung berlipat ganda. Aku harus waspada tinggi. Keluh Ye Yue dia cukup gentar menghadapi ini. Bahkan Feng Shun yang ada di kejauhan langsung melihat ke arah Ye Yue, karena merasakan lonjakan kekuatan yang cukup besar. Dewi Kemarahan menghilang dari tempatnya, lalu tiba-tiba muncul di belakang Ye Yue. Dengan pedang yang siap ditebaskan. Sangat cepat, Ye Yue begitu kaget, dia merasakan dingin di belakang punggungnya. Dengan refleks dan persepsinya dia langsung menangkis dengan busur matahari miliki, menggunakan cukup banyak energi ki miliknya. Bumim, pedang yang diselimuti api biru miliki Dewi Kemarahan, beradu dengan busur cahaya miliki Ye Yue. Karena 2 senjata itu dilapisi oleh energi ki yang tinggi, 2 senjata itu belum bersentuhan sudah meledak sangat besar. Ledakan besar terjadi di sana, karena tangan Ye Yue bergetar dan melepaskan busur matahari.
Busur itu langsung menghilang. Ye Yue terpental jauh, ke belakang. Lalu langsung memegangi dadanya setelah mendarat dan sedikit darah meleleh di bibir kecilnya. Pertarungan Dewi Kemarahan vs Ye Yue menyita perhatian dari pihak Feng Shun maupun 7 dewa-dewi, padahal mereka juga sedang bertarung. Yuer, ucap Feng Shun. Dia sedikit khawatir karena melihat Ye Yue terpental cukup jauh akibat serangan terakhir itu. Meskipun begitu, Dewi Kemarahan juga terpental cukup jauh juga bahkan dirinya sampai berguling-guling karena tidak sanggup mendarat dengan kakinya. Uhuk, uhuk. Dewi Kemarahan langsung batuk parah. Sial, aku menggunakan kekuatan terlalu banyak, aku harus bertahan setidaknya beberapa menit lagi. Aku harus membawa wanita asteris itu bertemu dengan Raja Yama bersama. Aku harus bertahan, gumam Dewi Kesederhanaan. Bersambung.